Secret King Season 62. Bab 611 mengejutkan bahkan di Cakrawala. Bagi kebanyakan pembudidaya, itu adalah pembukaan yang hampir seketika yang sulit untuk mereka manfaatkan. Namun, lawan kultivator berjubah ungu adalah Suzimo. Dengan gerakan membunuh dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, dia melemparkan lengan kultivator berjubah ungu itu. Gerakan Suzimo tidak berhenti sama sekali dan yang awalnya membungkuk di atas tubuhnya tiba-tiba terbuka. Tendonnya bergerak dan tulangnya bergetar. Kakinya menginjak tanah dengan keras, menyebabkan bumi berguncang. Dengan gaya tolak, Suzimo mengulurkan tangan dengan sepasang lengan tegas dengan otot yang diikat bersama dengan kilau logam. Jari-jarinya terbuka dan dia meraih bahu kultivator berjubah ungu itu. Pada saat yang sama, Suzimo menekuk lutut dan mendorong. Seluruh tubuhnya seperti kuda dewa yang berlari kencang dengan momentum yang ganas. Setelah persembahan buah keras sanguin, dia memanfaatkan kekuatan rebound dari tubuhnya serta kelenturan tendonnya untuk melepaskan Clove Heaven Stride dan menggeser momentum ke sisinya untuk menindaklanjuti dengan Divine Steed Dismemberment. Seluruh proses itu cair seperti air tanpa ada kelesuan. Seketika, aura yang sangat tragis dilepaskan dengan serangan itu. Bahkan jika binatang buas berdarah murni menghalangi jalannya, Suzimo akan bisa menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Divine Steed Dismemberment adalah sikap paling brutal dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Selain ram itu, lengan Suzimo juga melakukan gerakan pembunuhan lainnya. Jika dia berhasil mengunci bahu kultivator berjubah ungu, mereka akan segera dicopot. Awalnya, pembudidaya berjubah ungu memiliki keunggulan. Namun, setelah persembahan buah keras sanguin Suzimo dipertahankan, dia mengungkapkan celah yang menyebabkan tabel berbalik. Ekspresi kultivator berjubah ungu sedikit berubah saat melihat Suzimo menyerbu. Dia mencengkeram tinjunya dan sendi jari tengahnya sedikit menonjol saat dia mendorong ke arah telapak tangan Suzimo. Pada saat yang sama, kultivator berjubah ungu bersandar dan mengangkat kakinya untuk bertahan melawan lutut Suzimo. Tangan dan telapak tangan mereka bertemu dan mereka bergidik. Segera setelah itu, lutut Suzimo menabrak kaki kultivator berjubah ungu itu dengan kejam. Kultivator berjubah ungu itu jatuh ke belakang dengan momentum dengan gerakan ringan seolah sedang melayang, meluncur perlahan ke belakang. Ketangguhan Divine Steed Dismemberment diimbangi oleh kelembutan kultivator berjubah ungu. Sampai titik kultivasinya, Suzimo telah berada dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia belum pernah bertemu orang yang bisa menandinginya dalam pertarungan jarak dekat. Kultivator berjubah ungu di hadapannya adalah yang pertama. Kultivator berjubah ungu melayang di udara dan setelah sedikit jeda, dia menerjang ke depan sekali lagi dengan niat membunuh di matanya. Kultivator berjubah ungu melontarkan pukulan. Ledakan bergema-bergema di udara. Rambut hitam kultivator berjubah ungu menyebar dan matanya bersinar terang, seolah-olah dia akan menyatu dengan lingkungan. Pukulan itu memiliki kekuatan alam semesta dan tak terkalahkan. Suzimo tidak menghindari atau mundur dan membiarkan garis keturunannya bergemuruh di dalam tubuhnya, momentumnya telah naik ke puncaknya. Pertempuran jarak dekat adalah yang paling berbahaya. Satu kesalahan saja bisa menyebabkan kematian di tempat. Bahkan melawan pukulan yang tampaknya tak terkalahkan dari kultivator berjubah ungu itu, Suzimo tidak memilih untuk mundur dan keganasan di matanya melintas dengan niat pertempuran yang melonjak. Suzimo memulai dengan raungan dan melangkah maju melawan tekanan yang luar biasa. Saat dia mengayunkan lengannya, urat hijau di atasnya berdenyut dan tinjunya membesar menjadi 2 kali lipat ukurannya. Tinjunya seperti segel hijau hitam raksasa yang turun dari langit. Kedua tatapan mereka tegas dan tak tergoyahkan. Tinju mereka bertabrakan satu sama lain. Seluruh kehampaan menjadi diam. Mingzhen dan rubah kecil mendengar suara menggelegar di telinga mereka. Kedua pria itu mengalami patah tulang di tangan mereka. Kedua belah pihak mengalami kerugian. Kultivator berjubah ungu itu menyipitkan matanya dengan api amarah membara di dalamnya. Selama bertahun-tahun ini, tidak pernah ada kultivator lain dari alam yang sama yang dapat melukainya. Dia tidak menyangka dirinya akan terluka di kuil tua yang bobrok dan sederhana ini. Suzimo tanpa ekspresi. Dia tidak berharap untuk menekan pembudidaya berjubah ungu dengan pukulan itu untuk memulai. Setelah pukulan itu, telapak tangan Suzimo menjadi lembut seolah tidak memiliki kekuatan dan mendarat di lengan kultivator berjubah ungu seperti lidah banteng yang fleksibel. Kultivator berjubah ungu itu khawatir dan merasakan kulit kepalanya menusuk. Tanpa berpikir 2 kali, energi roh di dalam tubuhnya melonjak dan menyatu ke lengannya. Telapak tangan Suzimo melingkar, gemetar dan menarik. Jubah kultivator berjubah ungu robek seluruhnya, berubah menjadi potongan kain yang melayang di udara. Keduanya langsung memukul mundur saat kontak.
Meskipun lengan kultivator berjubah ungu itu baik-baik saja, itu sedikit gemetar seolah-olah mengalami dampak besar. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat dan menyalurkan baik garis keturunan dan energi rohnya. Kalau tidak, lengannya kemungkinan besar akan patah dengan serangan itu. Kamu, apakah pacaran, kematian? Ekspresi kultivator berjubah ungu menjadi gelap seketika saat dia memelototi Su Zimo, berkata perlahan. Seluruh auranya tiba-tiba berubah dan gelombang kejut energi yang menggigil mengelilinginya. Itu adalah fenomena inti emas. Meskipun Su Zimo tidak memiliki energi roh, dia sangat tajam terhadap kekuatan fenomena. Jelas bahwa pembudidaya berjubah ungu tidak lagi ingin membuang waktu dengan Su Zimo setelah menderita sedikit kerugian, dia siap menggunakan fenomena inti emasnya untuk membunuh yang terakhir. Su Zimo memasang ekspresi tenang. Jika kultivator berjubah ungu melepaskan fenomena inti emasnya, itu berarti tidak ada cara untuk kembali dan mereka berdua akan bertarung sampai mati. Pada saat itu, dia tidak memerlukan reservasi dan akan mengedarkan inti batinnya untuk bertarung dengan wujud iblisnya. Kekuatan tempur Su Zimo akan meningkat dalam bentuk iblisnya. Namun, meski begitu, dia tidak yakin akan mampu menekan pembudidaya berjubah ungu ini. Fenomena inti emas orang ini sangat menakutkan dan bisa melampaui imajinasinya. Saudara muda, jangan khawatir. Aku akan membantumu. Petik 2. Saat itu, Ming Zhen menantang kekuatan besar di antara mereka berdua dan tiba di samping Su Zimo. Matanya jernih dan fluktuasi energi yang menakutkan menyelimuti dirinya juga. Ming Zhen tahu tentang dantian Su Zimo dan tahu bahwa yang terakhir tidak dapat memunculkan fenomena inti emas karena dia tidak memiliki energi roh. Karena itu, dia bergegas, berniat untuk membantu Su Zimo bertahan melawan fenomena inti emas dari pembudidaya berjubah ungu. Tatapan kultivator berjubah ungu bersinar terang saat dia memfokuskan perhatiannya pada Ming Zhen. Su Zimo juga melirik sedikit ke samping. Kuncup bunga giok murni muncul di belakang Ming Zhen, murni, tanpa celah dan dihiasi embun. Kuncup bunga bergoyang lembut dengan cahaya misterius yang membersihkan kegelapan seolah-olah bisa membersihkan setiap kejahatan di dunia ini. Kuncup bunga hijau akan mekar setiap saat. Teratai hijau pembersih dunia. World Cleansing Green Lotus yang legendaris dan hilang sebenarnya berada di dasar lembah penguburan naga dan sekarang datang dari biksu kecil yang sederhana ini. Sebelum World Cleansing Green Lotus hilang, ia menempati peringkat yang relatif tinggi di peringkat fenomena. Teratai hijau kuno bergoyang dengan cahaya yang terang dan dapat membersihkan semua dosa di dunia, ini adalah fenomena peringkat 10 besar. Pada kenyataannya, baik itu dalam bidang kultivasi, penguasaan seni roh dan keterampilan atau kekuatan rahasia, Ming Zhen tidak lemah. Faktanya, dia jauh lebih kuat dari kebanyakan paragon yang pernah dilihat Su Zimo sebelumnya. Namun, apa yang kurang dari Ming Zhen adalah pengalaman melawan musuh yang kuat dalam pertarungan maut. Dia menghabiskan hari-harinya berkultivasi di dasar lembah yang terisolasi dari seluruh dunia dan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan orang lain, apalagi mengalami ambang kematian. Kekuatan tempur yang biasa disebut pada kenyataannya bukanlah kekuatan sebenarnya dari pembudidaya, tetapi jumlah kekuatan yang bisa mereka hasilkan. Jika seseorang hanya bisa melepaskan 30% dari kekuatan aslinya, kekuatan tempurnya juga hanya akan menjadi 30%. Pada kenyataannya, kekuatan Ming Zhen sudah cukup untuk menekan Tao Wu. Namun, dialah yang terluka dalam pertarungan melawan Tao Wu. Inilah alasan di baliknya. Bab 611. Bagi kebanyakan pembudidaya, itu adalah pembukaan yang hampir seketika yang sulit untuk mereka manfaatkan. Namun, lawan kultivator berjubah ungu adalah Su Zimo. Dengan gerakan membunuh dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, dia melemparkan lengan kultivator berjubah ungu itu. Gerakan Su Zimo tidak berhenti sama sekali dan yang awalnya membungkuk di atas tubuhnya tiba-tiba terbuka. Tendonnya bergerak dan tulangnya bergetar. Kakinya menginjak tanah dengan keras, menyebabkan bumi berguncang. Dengan gaya tolak, Su Zimo mengulurkan tangan dengan sepasang lengan tegas dengan otot yang diikat bersama dengan kilau logam. Jari-jarinya terbuka dan dia meraih bahu kultivator berjubah ungu itu. Pada saat yang sama, Su Zimo menekuk lutut dan mendorong. Seluruh tubuhnya seperti kuda dewa yang berlari kencang dengan momentum yang ganas. Setelah persembahan buah keras sanguin, dia memanfaatkan kekuatan rebound dari tubuhnya serta kelenturan tendonnya untuk melepaskan Clove Heaven Stride dan menggeser momentum ke sisinya untuk menindaklanjuti dengan Divine Steed Dismemberment. Seluruh proses itu cair seperti air tanpa ada kelesuan. Seketika, aura yang sangat tragis dilepaskan dengan serangan itu. Bahkan jika binatang buas berdarah murni menghalangi jalannya, Su Zimo akan bisa menghancurkannya menjadi beberapa bagian.
Divine Steed Dismemberment adalah sikap paling brutal dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Selain ram itu, lengan Su Zimo juga melakukan gerakan pembunuhan lainnya. Jika dia berhasil mengunci bahu kultivator berjubah ungu, mereka akan segera dicopot. Awalnya, pembudidaya berjubah ungu memiliki keunggulan. Namun, setelah persembahan buah keras sanguin Su Zimo dipertahankan, dia mengungkapkan celah yang menyebabkan tabel berbalik. Ekspresi kultivator berjubah ungu sedikit berubah saat melihat Su Zimo menyerbu. Dia mencengkeram tinjunya dan sendi jari tengahnya sedikit menonjol saat dia mendorong ke arah telapak tangan Su Zimo. Pada saat yang sama, kultivator berjubah ungu bersandar dan mengangkat kakinya untuk bertahan melawan lutut Su Zimo. Tangan dan telapak tangan mereka bertemu dan mereka bergidik. Segera setelah itu, lutut Su Zimo menabrak kaki kultivator berjubah ungu itu dengan kejam. Kultivator berjubah ungu itu jatuh ke belakang dengan momentum dengan gerakan ringan seolah sedang melayang, meluncur perlahan ke belakang. Ketangguhan Divine Steed Dismemberment diimbangi oleh kelembutan kultivator berjubah ungu. Sampai titik kultivasinya, Su Zimo telah berada dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia belum pernah bertemu orang yang bisa menandinginya dalam pertarungan jarak dekat. Kultivator berjubah ungu di hadapannya adalah yang pertama. Kultivator berjubah ungu melayang di udara dan setelah sedikit jeda, dia menerjang ke depan sekali lagi dengan niat membunuh di matanya. Kultivator berjubah ungu melontarkan pukulan. Ledakan bergema-bergema di udara. Rambut hitam kultivator berjubah ungu menyebar dan matanya bersinar terang, seolah-olah dia akan menyatu dengan lingkungan. Pukulan itu memiliki kekuatan alam semesta dan tak terkalahkan. Su Zimo tidak menghindari atau mundur dan membiarkan garis keturunannya bergemuruh di dalam tubuhnya, momentumnya telah naik ke puncaknya. Pertempuran jarak dekat adalah yang paling berbahaya. Satu kesalahan saja bisa menyebabkan kematian di tempat. Bahkan melawan pukulan yang tampaknya tak terkalahkan dari kultivator berjubah ungu itu, Su Zimo tidak memilih untuk mundur dan keganasan di matanya melintas dengan niat pertempuran yang melonjak. Su Zimo memulai dengan raungan dan melangkah maju melawan tekanan yang luar biasa. Saat dia mengayunkan lengannya, urat hijau di atasnya berdenyut dan tinjunya membesar menjadi 2 kali lipat ukurannya. Tinjunya seperti segel hijau hitam raksasa yang turun dari langit. Kedua tatapan mereka tegas dan tak tergoyahkan. Tinju mereka bertabrakan satu sama lain. Seluruh kehampaan menjadi diam. Ming Zhen dan rubah kecil mendengar suara menggelegar di telinga mereka. Kedua pria itu mengalami patah tulang di tangan mereka. Kedua belah pihak mengalami kerugian. Kultivator berjubah ungu itu menyipitkan matanya dengan api amarah membara di dalamnya. Selama bertahun-tahun ini, tidak pernah ada kultivator lain dari alam yang sama yang dapat melukainya. Dia tidak menyangka dirinya akan terluka di kuil tua yang bobrok dan sederhana ini. Su Zimo tanpa ekspresi. Dia tidak berharap untuk menekan pembudidaya berjubah ungu dengan pukulan itu untuk memulai. Setelah pukulan itu, telapak tangan Su Zimo menjadi lembut seolah tidak memiliki kekuatan dan mendarat di lengan kultivator berjubah ungu seperti lidah banteng yang fleksibel. Kultivator berjubah ungu itu khawatir dan merasakan kulit kepalanya menusuk. Tanpa berpikir 2 kali, energi roh di dalam tubuhnya melonjak dan menyatu ke lengannya. Telapak tangan Su Zimo melingkar, gemetar dan menarik. Jubah kultivator berjubah ungu robek seluruhnya, berubah menjadi potongan kain yang melayang di udara. Keduanya langsung memukul mundur saat kontak. Meskipun lengan kultivator berjubah ungu itu baik-baik saja, itu sedikit gemetar seolah-olah mengalami dampak besar. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat dan menyalurkan baik garis keturunan dan energi rohnya. Kalau tidak, lengannya kemungkinan besar akan patah dengan serangan itu. Kamu, apakah pacaran, kematian? Ekspresi kultivator berjubah ungu menjadi gelap seketika saat dia memelototi Su Zimo, berkata perlahan. Seluruh auranya tiba-tiba berubah dan gelombang kejut energi yang menggigil mengelilinginya. Itu adalah fenomena inti emas. Meskipun Su Zimo tidak memiliki energi roh, dia sangat tajam terhadap kekuatan fenomena. Jelas bahwa pembudidaya berjubah ungu tidak lagi ingin membuang waktu dengan Su Zimo setelah menderita sedikit kerugian, dia siap menggunakan fenomena inti emasnya untuk membunuh yang terakhir. Su Zimo memasang ekspresi tenang. Jika kultivator berjubah ungu melepaskan fenomena inti emasnya, itu berarti tidak ada cara untuk kembali dan mereka berdua akan bertarung sampai mati. Pada saat itu, dia tidak memerlukan reservasi dan akan mengedarkan inti batinnya untuk bertarung dengan wujud iblisnya. Kekuatan tempur Su Zimo akan meningkat dalam bentuk iblisnya. Namun, meski begitu, dia tidak yakin akan mampu menekan pembudidaya berjubah ungu ini. Fenomena inti emas orang ini sangat menakutkan dan bisa melampaui imajinasinya. Saudara muda, jangan khawatir. Aku akan membantumu. Petik 2.
Saat itu, Ming Zhen menantang kekuatan besar di antara mereka berdua dan tiba di samping Su Zimo. Matanya jernih dan fluktuasi energi yang menakutkan menyelimuti dirinya juga. Ming Zhen tahu tentang dantian Su Zimo dan tahu bahwa yang terakhir tidak dapat memunculkan fenomena inti emas karena dia tidak memiliki energi roh. Karena itu, dia bergegas, berniat untuk membantu Su Zimo bertahan melawan fenomena inti emas dari pembudidaya berjubah ungu. Tatapan kultivator berjubah ungu bersinar terang saat dia memfokuskan perhatiannya pada Ming Zhen. Su Zimo juga melirik sedikit ke samping. Kuncup bunga giok murni muncul di belakang Ming Zhen, murni, tanpa celah dan dihiasi embun. Kuncup bunga bergoyang lembut dengan cahaya misterius yang membersihkan kegelapan seolah-olah bisa membersihkan setiap kejahatan di dunia ini. Kuncup bunga hijau akan mekar setiap saat. Teratai hijau pembersih dunia. World Cleansing Green Lotus yang legendaris dan hilang sebenarnya berada di dasar lembah penguburan naga dan sekarang datang dari biksu kecil yang sederhana ini. Sebelum World Cleansing Green Lotus hilang, ia menempati peringkat yang relatif tinggi di peringkat fenomena. Teratai hijau kuno bergoyang dengan cahaya yang terang dan dapat membersihkan semua dosa di dunia, ini adalah fenomena peringkat 10 besar. Pada kenyataannya, baik itu dalam bidang kultivasi, penguasaan seni roh dan keterampilan atau kekuatan rahasia, Ming Zhen tidak lemah. Faktanya, dia jauh lebih kuat dari kebanyakan paragon yang pernah dilihat Su Zimo sebelumnya. Namun, apa yang kurang dari Ming Zhen adalah pengalaman melawan musuh yang kuat dalam pertarungan maut. Dia menghabiskan hari-harinya berkultivasi di dasar lembah yang terisolasi dari seluruh dunia dan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan orang lain, apalagi mengalami ambang kematian. Kekuatan tempur yang biasa disebut pada kenyataannya bukanlah kekuatan sebenarnya dari pembudidaya, tetapi jumlah kekuatan yang bisa mereka hasilkan. Jika seseorang hanya bisa melepaskan 30% dari kekuatan aslinya, kekuatan tempurnya juga hanya akan menjadi 30%. Pada kenyataannya, kekuatan Ming Zhen sudah cukup untuk menekan Tao Wu. Namun, dialah yang terluka dalam pertarungan melawan Tao Wu. Inilah alasan di baliknya. Bab 612. Pintu aula besar didorong terbuka disertai dengan pernyataan Buddha ketika seorang biksu tua dengan alis panjang yang jatuh dari kedua sisi wajahnya berjalan ke depan. Dia memiliki mata berkabut dan berkata dengan lembut, Ming Zhen, ini adalah tamu dari jauh. Hapus fenomena Anda. Petik 2. Keganasan di mata Su Zimo juga memudar. Sejak biksu tua itu menunjukkan dirinya, keduanya tidak akan bertarung lagi. Biksu tua itu mengalihkan pandangannya ke arah kultivator berjubah ungu. Pelindung, meskipun Anda tamu kami, Anda harus tertib. Anda bebas menelusuri sutra di sini. Namun, jika Anda bersikeras untuk bertarung, saya harus mengundang Anda untuk pergi. Petik 2. Implikasi dari hukumannya sangat berat. Dengan kata lain, dia memperingatkan kultivator berjubah ungu untuk berperilaku baik. Mengingat senioritas biksu tua, secara alami tidak mungkin dia meletakkan tangannya pada kultivator berjubah ungu. Namun, jika kultivator berjubah ungu itu berlebihan, biksu tua itu tidak akan ragu untuk menyuruhnya pergi juga. Kultivator berjubah ungu mencibir, Pendeta, tidak apa-apa jika Anda ingin melindungi kedua murid Anda ini. Namun, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bisakah kamu melindungi mereka selama sisa hidup mereka? Petik 2. Orang ini melukai roh binatang saya. Kultivator berjubah ungu menunjuk ke arah Su Zimo yang tidak jauh dengan ekspresi dingin dan berkata dengan dingin, kamu bisa melindunginya hari ini. Namun, saya menyarankan Anda untuk menahannya di lembah. Dia lebih baik menghabiskan seluruh hidupnya bersembunyi di dasar lembah penguburan naga. Petik 2. Jika aku menemukannya di luar, aku akan menyuruhnya menyerahkan kepalanya. Fakta bahwa kultivator berjubah ungu membuat pernyataan ini di hadapan biksu tua adalah bukti kepercayaan dirinya. Biksu tua itu tetap diam. Ming Zhen tidak bisa menahannya dan menyangkal, binatang rohmu adalah yang memprovokasi kami lebih dulu dan ingin membawa pergi rubah kecil itu. Bagaimana Anda bisa begitu percaya diri saat Anda yang salah? Bukankah kamu tidak masuk akal? Petik 2. Anda ingin berbicara tentang alasan. Kultivator berjubah ungu mencibir sekali lagi, biksu kecil, sikap naifmu pasti menarik. Ini adalah dunia tempat yang terkuat bertahan hidup. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda pantas dibunuh. Itulah alasan paling sederhana yang pernah ada. Petik 2. Meskipun Ming Zhen tidak bisa memahami kata-kata itu, Su Zimo bisa. Sebenarnya, itu memang kekejaman dunia kultivasi. Mengingat keadaan Ming Zhen saat ini, bahkan dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa bertahan lama setelah meninggalkan lembah pemakaman naga. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, kultivator berjubah ungu itu memandang Su Zimo dan tersenyum tipis. Medan perang kuno tingkat menengah akan terbuka dalam waktu 10 tahun. Jangan pernah menuju ke sana, atau
Kamu akan mati di dalam. Petik 2. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman kultivator berjubah ungu. Pada saat ini, dia tidak percaya diri untuk menekan kultivator berjubah ungu bahkan jika dia dalam bentuk iblisnya. Namun, Suzimo sangat yakin bahwa dia akan menjadi lebih menakutkan 10 tahun kemudian. Dia akan tidak aktif selama 20 tahun saat itu. Dia yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia melangkah keluar dari dasar lembah pemakaman naga. Bahkan pembudidaya berjubah ungu ini sebelum dia bisa menghentikannya. Karena kemunculan biksu tua, meski masih ada permusuhan antara kultivator berjubah ungu dan Suzimo, tidak ada lagi bentrokan. Kultivator berjubah ungu memiliki banyak ramuan bersamanya. Dalam beberapa hari, dia menyelamatkan Tauhu yang hidupnya tergantung pada seutas benang. Setelah Tauhu bangun, cara pandangnya terhadap Suzimo berubah, ada sedikit penghindaran dan ketakutan di matanya. Kultivator berjubah ungu tidak pergi. Dia hanya melihat-lihat sutra teratai Dharma mistik siang dan malam. Setelah sebulan, dia bangkit dan membawa Tauhu bersamanya untuk meninggalkan kuil lama. Pada saat yang sama, biksu tua itu mendekati Suzimo. Dia langsung ke intinya. Apakah Anda berniat memasuki medan perang kuno 10 tahun kemudian? Suzimo mengangguk dan tidak berbohong. Mengingat dunia kultivasinya, dan dalam situasi di mana dia ingin membawa kakak laki-lakinya, Su Hong, bersamanya untuk meninggalkan wilayah utara, itu adalah solusi terbaik. Biksu tua itu melanjutkan, baiklah, saya akan bergerak secara pribadi untuk membuka tempat teleportasi ke medan perang kuno 10 tahun kemudian untuk mengirim Anda dan Ming Zhen masuk. Petik 2. Itu membutuhkan kekuatan gabungan dari 5 pembalikan Void untuk membuka tempat teleportasi ke medan perang kuno dasar. Ruang temporal di medan perang kuno menengah jauh lebih stabil. Untuk membuka sebuah titik koneksi, kekuatan yang dibutuhkan akan lebih besar dan setidaknya seseorang harus menjadi karakteristik Dharma. Kakak senior Ming Zhen. Suzimo mengerutkan kening dan ragu-ragu untuk berbicara. Meskipun Ming Zhen tidak lemah, dia memiliki pengalaman yang terlalu sedikit dalam teknik pertempuran. Medan perang kuno dipenuhi dengan pertumpahan darah dan pembantaian dan bahkan lebih kejam dari dunia kultivasi. Ada kemungkinan besar Ming Zhen akan mati jika dia memasuki medan perang kuno. Biksu tua itu bisa mengetahui kekhawatiran Suzimo. Karena itu, saya ingin Anda membantunya. Masih ada 10 tahun lagi. Coba dan pikirkan cara untuk membantunya tumbuh secepat mungkin. Petik 2. Tiba-tiba, Suzimo teringat bagaimana Dai Yue melemparkannya ke pegunungan Changlang dan tidak bisa menahan senyum. Suzimo berkata, kami akan melemparkannya ke dalam istana dan bertarung sampai batas kemampuannya dengan tentara dunia lain dengan dalih bahwa dia tidak boleh menggunakan fenomena inti emasnya. Petik 2. Pertumbuhan sejati hanya akan dicapai melalui pengalaman hidup dan mati. Mereka berdua mengobrol sebentar dan biksu tua itu menginstruksikan, jika Anda bertemu dengan kultivator berjubah ungu di medan perang kuno, Anda harus berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Suzimo mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya, siapa sebenarnya dia? Dia adalah teladan nomor 1 dari Chaos Essence Sect dan tidak terkalahkan di dunia yang sama. Biksu tua itu berkata, dikatakan bahwa dia sudah tak terkalahkan melalui alam inti emas ketika dia berusia 30-an. Jika semuanya berjalan lancar, dia pasti akan menjadi murid tituler begitu dia mencapai ranah Void Reversion. Petik 2. Siapa namanya? Suzimo bertanya lagi. Itu adalah nama aneh yang sepertinya pernah dia dengar sebelumnya. Setelah merenung sejenak, mata Suzimo berkedip saat dia mengatakan kata demi kata, makhluk sempurna nomor 1 dari daratan Tianhuang yang mengolah lautan Chaos. Diin. Biksu tua itu mengangguk. 100 tahun yang lalu, pemuda itu mengandalkan Chaos Ocean untuk mengalahkan semua musuhnya di medan perang kuno dan tiba di puncak peringkat fenomena. Petik 2. Suzimo menghela nafas lega. Itulah alasan mengapa orang ini bisa melawannya sedemikian rupa dalam pertempuran jarak dekat. Itu karena dia adalah makhluk sempurna nomor 1 dari daratan Tianhuang yang telah berhasil menumbuhkan fenomena inti emas dari warisan Kaisar Manusia, Lautan Kekacauan. Anehnya, Suzimo bertanya lagi, karena dia sudah berada di puncak peringkat fenomena, mengapa dia masih akan memasuki medan perang kuno 10 tahun kemudian? Perhitungan kasar akan menyebutkan usia Diin sekitar 130 tahun. Biksu tua itu menjelaskan, terhadap 500 tahun umur inti emas, dia dianggap muda dalam ratusan tahun. Selama umurnya memungkinkan dan waktunya tepat, dia bisa memasuki medan perang kuno. Petik 2. Bagaimanapun, ada terlalu banyak harta dan peluang di dalamnya yang semuanya telah diturunkan dari zaman kuno. Petik 2. Setelah merenung sejenak, Suzimo bertanya lagi, dia sudah menjadi fenomenon ranking nomor 1 100 tahun yang lalu.
Mengapa dia masih memilih untuk tetap berada di alam inti emas? Petik 2. Itulah aspek menakutkan dari anak laki-laki ini. Biksu tua itu berkata, tidak ada banyak terobosan berkelanjutan. Jika seseorang dapat menghentikan langkahnya pada titik tertentu untuk mengkonsolidasikan masa lalunya, mereka akan dapat benar-benar memperkuat fondasinya dan mencapai alam harmoni sejati dengan menjadi satu dengan alam semesta. Petik 2. Dia sudah menjadi keberadaan sempurna nomor 1 di daratan Tianhuang 100 tahun yang lalu. Saya yakin tidak ada yang akan menjadi tandingannya 100 tahun kemudian. Jika Anda bertemu dengannya sekali lagi, Anda harus sangat berhati-hati. Petik 2. Bab 613, Sakit Hati. Bagian bawah lembah pemakaman naga diisolasi dari dunia luar. Hari demi hari, kuil tua itu duduk diam di sana, jauh dan bobrok, sepertinya tidak ada yang berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sekarang ada biksu muda lain dengan ciri-ciri halus. Ada juga rubah kecil unik lainnya. Setiap pagi, biksu muda itu menatap matahari terbit. Saat senja, dia akan menatap matahari terbenam. Itu sama setiap hari tanpa ada jeda di antaranya. Mata biksu muda itu menjadi semakin cerah. Tentu saja, hampir sepanjang hari, biksu muda itu akan memilih menelusuri sutra dan memahami Zen dan Dao di kamar sutra. Di hadapan lentera hijau dan patung Buddha kuno, ia duduk di atas sajadah dengan sebuah sutra yang disangga dengan lembut di tangannya dengan ekspresi tenang dan dalam keadaan tenang. Di sampingnya, seekor rubah kecil merah berjongkok tanpa bergerak. Di malam hari, biksu muda akan menuju ke halaman belakang vihara tua. Di kuburan yang menakutkan, suara naga, harimau, dan raungan binatang tak berujung akan terdengar sampai fajar sebelum mereda. Hari demi hari, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, 20 tahun berlalu. Waktu sepertinya tidak meninggalkan bekas di wajah biksu itu. Namun, dantiannya masih kosong tanpa aliran energi roh. Setelah bertahun-tahun, biksu muda tidak lagi mencoba berkultivasi dengan sengaja. Sebaliknya, dia melafalkan sutra dan berjalan-jalan setiap hari dengan santai. Seiring berlalunya waktu, dia mendapatkan aura unik di sekitarnya. Itu tak terlukiskan. Seolah-olah biksu muda itu telah mencapai alam yang menyatu dengan alam. Sekilas dia tampak seperti biksu yang sangat biasa. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia seperti misteri yang tak terpecahkan. Satu malam lagi berlalu. Pemakaman di halaman belakang candi tua. Saat fajar, biksu muda itu perlahan membuka matanya dan merapikan pakaiannya. Sambil membungkuk kepada seorang pria kekar berkepala merah tidak jauh di hadapannya, dia berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda selama lebih dari 20 tahun." Secara alami, biksu muda itu adalah Suzimo. Selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya Suzimo berbicara dengan hantu berkepala merah dengan cara yang tepat dan berterima kasih kepada yang terakhir dengan sopan. Merasakan sesuatu, hantu berkepala merah itu mengangkat alisnya dan bertanya, "Kamu akan pergi?" "Iya." Petik 2. Suzimo mengangguk. "Iya." Petik 2. Hantu berkepala merah itu menjawab dengan bingung. Ketika sosok Suzimo akan menghilang dari halaman belakang, suara hantu berkepala merah terdengar sekali lagi. "Hati-hati di luar sana." Petik 2. Tersentuh, Suzimo menganggukkan kepalanya. Ini masih pagi. Ming Zhen masih tertidur. Pintu aula besar ditutup rapat dan biksu tua itu tidak keluar. Suzimo berniat menunggu lebih lama di luar. Tiba-tiba, telinganya bergerak-gerak dan dia mendengar panggilan terputus-putus. "Bagus. Hebat, biksu." Suara itu datang dari luar kuil tua di atas lembah pemakaman naga. Satu-satunya orang yang akan memanggilnya itu adalah penyihir Ji. Untuk beberapa alasan, Suzimo merasakan jantungnya berdebar-debar, seolah dia bisa merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Selama 20 tahun terakhir mempelajari Buddhisme dan Zen, dia tidak pernah mengalami gejolak emosi seperti itu. Suzimo membuka pintu dan berkelok-kelok ke depan dengan lembah. Tak lama kemudian, suara penyihir Ji terdengar sekali lagi. "Beku yang agung, di mana kamu? Cepat keluar." "Pak, Su tidak akan berhasil." Petik 2. Langkah kaki Suzimo terhenti secara bertahap. Dia membeku di tempat dengan tatapan hilang saat mulutnya menganga sedikit. Hanya ada satu kalimat yang berulang di benaknya, "Ten. Su tidak akan berhasil." Petik 2. "Saudara." Suzimo bergumam. Reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bahkan setelah 20 tahun, Su Hong baru berusia 60-an, bagaimana ini mungkin? Namun, saat berikutnya, Suzimo menyadari bahwa meskipun penyihir Ji suka bercanda, tidak mungkin dia berbohong tentang hal seperti ini. Kakak laki-lakinya benar-benar tidak akan berhasil. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Ji Yaoxue telah menyebutkan bahwa Su Hong tidak dalam kondisi yang baik.
Itulah alasan mengapa Suzimo memutuskan bahwa dia akan membawa Su Hong bersamanya untuk meninggalkan wilayah utara setelah medan perang kuno menengah terbuka. Untuk berpikir bahwa setelah 20 tahun mempelajari Dao Buddhisme dan Zen, Suzimo awalnya mengira bahwa ia telah melepaskan banyak hal termasuk hidup dan mati. Untuk berpikir bahwa begitu dia mendengar berita ini, hatinya merasakan sakit yang menusuk. Itu sangat menyakitkan. Di bagian bawah lembah pemakaman naga, Suzimo bersandar di dinding tebing yang sedingin es dan meluncur dengan lemah ke tanah. Ada penderitaan yang tak terlukiskan membanjiri matanya. Dalam sekejap, Suzimo mengingat banyak hal. Dia teringat sungai darah dan gunung mayat pada malam itu puluhan tahun yang lalu di rumah Lord Wuding di negeri Yan. Seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun melindungi dua anak kecil dan melarikan diri dari ibu kota dengan sekuat tenaga hanya mengandalkan nyali. Meskipun ada tebasan buas di wajahnya yang hampir membelah kepalanya menjadi dua, pemuda itu tidak peduli sama sekali. Setelah puluhan tahun, kedua anak kecil itu telah beranjak dewasa. Adapun pemuda masa lalu itu, dia berangsur-angsur menjadi tua. Dia sudah mendapatkan banyak rambut putih pada saat dia berusia 30-an. Tubuhnya yang awalnya tegak telah melengkung secara signifikan juga. Dengan bahu yang kokoh, pemuda itu memikul beban segalanya dan melindungi kedua anak kecil itu, membiarkan mereka menikmati kehidupan yang damai dan indah. Itu adalah cara yang sama saat dia keluar dari ibu kota dengan mereka di bawah kepemimpinannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia tidak takut apapun. Pemuda di masa lalu memerintah dunia dengan pedangnya. Lebih dari 10 tahun kemudian, pedangnya tidak lagi memiliki ujung itu dan dia jauh lebih terkendali dan dewasa. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah hatinya yang peduli pada dunia dan mengkhawatirkan warganya. Itulah alasan mengapa dia bisa berdiri dan memimpin 5.000 kavaleri lapis baja hitam untuk menahan Luo Tianwu dan geng yang membantai warga negara Yan di luar kota Jianan bahkan ketika dia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Itulah alasan mengapa dia bisa membuat pernyataan yang mengejutkan itu. Keluarga Su mungkin memiliki perselisihan keluarga dengan Raja Yan. Tetapi pasukan Anda menyerang tanah negara Yan, mengganggu perbatasan dan wilayah kami, membantai orang-orang kami, ini adalah permusuhan nasional. Perseteruan keluarga dan permusuhan nasional berbeda. Petik 2. Pemandangan Suzimo berangsur-angsur menjadi buram. Namun, semua pemandangan itu terlintas di benaknya sejernih siang hari. Hai, petik 2. Desahan tragis terdengar dari atas lembah pemakaman naga. 20 tahun lalu, Glass Palace membantai 13 kota di negara Yan hanya untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Pukulan itu terlalu hebat bagi Ten Su. Petik 2. Selama 20 tahun terakhir, meskipun dia telah berada di ibu kota, Tuan, pikiran Su selalu mengkhawatirkan warga negara Yan. Dia, benar-benar seorang penguasa yang hebat. Petik 2. Kekhawatirannya berubah menjadi penyakit. Bahkan pembudidaya akan menderita umur yang berkurang dan memasuki penyimpangan Qi jika mereka menghabiskan puluhan tahun mengkhawatirkan, apalagi manusia biasa. Beku yang hebat, saya tidak tahu apakah Anda mendengarkan. Petik 2. Suara penyihir Ji terdengar sekali lagi. Selama beberapa tahun terakhir, saudara perempuan saya dan saya telah mencari banyak tumbuhan roh di dunia kultivasi tetapi tidak satupun yang berhasil. Pak, kesehatan Su terus menurun. Petik 2. Selama beberapa bulan terakhir ini, Tuan, Su akan selalu berbicara dalam tidurnya dan memanggilmu dan Xiaoning. Ketika saya mendengarnya, saya benar-benar merasa. Petik 2. Penyihir Ji tersedak dan tidak bisa melanjutkan. Su Zimo menutupi kepalanya dengan lengannya dan meringkuk. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan meledak menjadi tangisan yang menyedihkan. Tanpa disadari, Ming Zhen dan rubah kecil telah tiba di sisinya. Rubah kecil merasakan jantungnya berdegup kencang saat melihat Su Zimo dan mendekat, mengusap kepalanya dengan lembut ke pergelangan kakinya dan merintih untuk menghiburnya. Ming Zhen menundukkan kepalanya dalam diam juga, mengucapkan proklamasi Buddha di dalam hatinya. Bab 614, setelah kabut memudar. Halaman belakang Candi Tua. Biksu tua dan hantu berkepala merah menatap ke kejauhan, seolah tatapan mereka bisa melewati celah dan melihat biksu muda yang sedang menangis sepenuh hati. Keduanya bertukar pandang. Hai, petik 2. Biksu tua itu menghela nafas. Hantu berkepala merah itu berkata dengan sedih, ini adalah hari yang harus dia hadapi cepat atau lambat. Itu yang terbaik. Petik 2. Siapa yang menilai apakah itu yang terbaik atau tidak? Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Biksu tua, apa maksudmu? Hantu berkepala merah tahu bahwa biksu tua itu menyiratkan sesuatu. Biksu tua itu menjawab, anak ini sentimental dan untuknya, Tuan. Su adalah seorang pembawa berita. Ini adalah jangkar yang menyebabkan dia bercukur menjadi seorang beku, menjernihkan pikiran dan tinggal di sini dengan tenang di dasar lembah pemakaman naga selama 20 tahun penuh.
Petik 2. Hantu berkepala merah itu mengangguk. Biksu tua itu tidak salah. Mengingat karakter Suzimo, tidak mungkin dia akan menanggung banyak hal bahkan jika dia telah menyinggung Istana Kaca dan faksi dari seluruh wilayah utara. Apakah dia benar-benar tidak memiliki metode lain untuk meninggalkan wilayah utara? Jika Suzimo tidak menunggu kesempatan untuk meninggalkan wilayah utara bersama Su Hong, mengingat karakternya, dia akan membunuh jalan keluarnya lebih dari 10 tahun yang lalu saat inti batinnya pulih. Biksu tua itu menghela nafas. Sekarang setelah jangkar hilang, ada kemungkinan mimpi buruk para paragon dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis, monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah yang menimbulkan ketakutan tak berujung di hati para kultivator yang tak terhitung jumlahnya akan kembali. Hantu berkepala merah itu menyipitkan mata dan bertanya, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Saya tidak tahu. Petik 2. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Hantu berkepala merah bertanya lagi, lebih dari 20 tahun telah berlalu dan masih belum ada umpan balik dari inti emasnya. Apakah ada peluang untuk sembuh sama sekali? Petik 2. Saya tidak tahu. Petik 2. Biksu tua itu masih menggelengkan kepalanya. Setelah berhenti sebentar, dia berkata perlahan, mungkin dia sudah menemukan metode untuk memulihkan inti emasnya, mungkin tidak. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa lagi membacanya. Petik 2. Ekspresi hantu berkepala merah berubah. Bahkan biksu tua itu tidak bisa membaca Suzimo lagi. Setelah 20 tahun mempelajari Buddhisme dan Zen, Suzimo memang mendapatkan aura unik tambahan. Dia hampir seperti Buddha. Ekspresi hantu berkepala merah berubah saat dia tiba-tiba berkata, dia kembali. Saya kira dia di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Juga, kau adalah tuannya di penghujung hari. Beri dia beberapa barang yang bisa membantunya melindungi dirinya sendiri. Jangan simpan semuanya untuk diri sendiri. Apakah kamu ingin membawa mereka ke kuburan? Petik 2. Hantu berkepala merah itu bergumam tetapi biksu tua itu sudah berbalik untuk pergi. Dia menghilang dari kuburan dalam sekejap mata dan sudah kembali ke aula besar. Tidak lama kemudian, Suzimo membuka pintu dan masuk. Dia tampak tenang di permukaan tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan jauh di matanya. Suzimo berjalan langsung ke aula besar dan berlutut ke arah biksu tua itu. Dia melakukan kowtow 3 kali sebelum berkata dengan lembut, Guru, saya akan pergi. Petik 2. Lanjutkan. Biksu tua tidak memintanya untuk tinggal. Dia tahu bahwa itu akan menjadi upaya yang sia-sia. Menjangkau, biksu tua menyerahkan 2 jimat babak belur di telapak tangannya. Ini adalah 2 jimat transferensi. Salah satunya adalah Minor Transference Talisman dan yang lainnya, Major Transference Talisman. Petik 2. Aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang Minor Transference Talisman, itu teleportasi acak. Petik 2. Adapun jimat transferensi utama, itu adalah harta karun yang dibuat atas perintah Kaisar Kekaisaran Kian besar di masa lalu. Ia bahkan dapat melintasi wilayah utama pada jarak terjauh dan teleportasi dapat ditargetkan. Petik 2. Teleportasi yang ditargetkan. Kata-kata itu terlalu berbobot. The Minor Transference Talisman sudah cukup berharga. Namun, Major Transference Talisman bahkan telah menargetkan teleportasi. Itu setara dengan kehidupan tambahan untuk Suzimo. Suzimo menerimanya dengan kedua tangannya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, biksu tua itu memanggilnya kembali. Biksu tua itu menatap dantian kosong milik Suzimo dan matanya berkilat karena khawatir dan penasaran. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia masih memutuskan untuk bertanya, inti emas Anda. Suzimo tetap diam. Sesaat kemudian, dia berkata dengan lembut, sebenarnya, rahasia untuk memulihkan inti emas terletak pada bunga saraca. Petik 2. Bunga saraca. Biksu tua itu tertegun sebentar. Meskipun bunga saraca adalah item dari kuil tua, itu direnggut oleh wanita berjubah merah bertahun-tahun yang lalu dan sekarang ada di dantian Suzimo. Suzimo berkata, dalam sebuah sutra kuno di Kamar Sutra, ada legenda yang mengatakan bahwa pohon Asoka adalah salah satu dari 3 pohon suci agama Buddha. Buddha yang menciptakan Dao Buddhisme juga lahir tepat di bawah pohon Asoka. Petik 2. Aku pernah mendengar legenda itu sebelumnya. Tiba-tiba, suara biksu tua itu berhenti. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia akhirnya memahami korelasi antara bunga saraca dan pemulihan inti emas Suzimo. Menurut legenda, bunga saraca memiliki jenis energi lain selain api. Energi kehidupan. Itu adalah kelahiran kehidupan. Penciptaan sesuatu dari kekosongan. Bunga saraca telah menyaksikan pemandangan kelahiran Buddha. Dantian Suzimo hancur dan inti emasnya hancur. Namun, kekuatan inti emasnya tidak lenyap, itu hanya diserap oleh bunga saraca di kedalaman dantiannya. Selama 20 tahun terakhir,
Suzimo menghabiskan hari-harinya mempelajari Buddhisme dan memahami Dao sehingga dia dapat mengumpulkan dan mengkonsolidasikan kekuatan untuk memicu kehidupan di dalam bunga saraca secara konsisten. Suzimo sudah keluar dari kuil tua. Dalam sekejap, rambut hitam tumbuh dari kepala botak Suzimo, semakin lama semakin panjang. Di dalam tubuhnya, di dantian yang awalnya gelap dan berlubang itu, sebuah bunga bermekaran. Di atas bunga, ada buah yang tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu emas, bulat dan bersinar dengan aura yang memukau. Buah itu adalah inti emas baru Suzimo. Energi roh bergema melalui dantiannya, menjadi semakin kaya dan ganas saat ini. Seolah-olah angin topan terbentuk di tubuhnya. Aura Suzimo semakin kuat saat ini. Dengan setiap langkah yang diambilnya, energi roh di dantiannya akan meningkat sebagian. Itu menjadi semakin kuat. Ledakan. Dalam sekejap mata, energi roh di dantiannya telah menembus batas inti emas tahap awal dan tiba di inti emas tahap tengah. Tidak lama kemudian. Ledakan. Ada ledakan lagi. Inti emas tahap akhir. Energi yang pernah diperoleh Suzimo dari mengkonsumsi buah vermilion 10.000 tahun tidak sia-sia, semuanya diserap oleh bunga saraca dan sedang diproduksi sekarang. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aura Suzimo akan berubah sedikit. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah matanya. Mereka tidak sedih atau gembira dan tidak memiliki fluktuasi. Pada saat Suzimo tiba di pintu masuk kuil tua, auranya hampir stabil dan rambut hitamnya menari dengan liar dengan aura menakutkan yang menyerupai makhluk surgawi. Puncak inti emas tahap akhir. Dia telah bertahan melalui itu. Dia tidak aktif selama 20 tahun di dasar lembah penguburan naga mempelajari agama Buddha. Namun, alih-alih menurun, ranah kultivasinya telah maju ke puncak inti emas tahap akhir. Tentu saja, itu bukan satu-satunya perubahan pada Suzimo. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Berdiri di pintu masuk kuil tua, Suzimo berbalik perlahan dan menatap kalimat yang terukir di dinding aula besar dengan tatapan hilang di mata jernihnya. Itu adalah kata-kata yang ditinggalkan Dai Yue padanya. Tiba-tiba, Suzimo mengulurkan jarinya. Aliran roh Qi menyembur dari jari telunjuknya seperti pedang tajam yang membelah dinding aula besar. Suzimo melambaikan tangannya. Dia meninggalkan pernyataan lain tepat setelah pernyataan di dinding. Itu adalah pernyataan tajam yang meremehkan seluruh dunia. Secara naluriah, Ming Zhen melafalkannya, begitu kabut memudar, cahayanya akan menerangi seluruh dunia. Set. Keyakinannya. Ada sedikit keterkejutan di mata biksu tua itu. Suara rantai berderak bergema tiba-tiba dari halaman belakang yang awalnya sunyi. Untuk menjadi salah satu yang terhebat, Anda harus bekerja di atas landasan dan bersedia menanggung kesulitan serta melayani orang lain. Setelah kabut memudar, pancarannya akan menerangi seluruh dunia. Pernyataan pertama ditinggalkan oleh Dai Yue. Pernyataan kedua adalah balasan Suzimo. Bab 615, kembali. Berdebur. Seberkas cahaya putih menerobos halaman belakang kuil tua. Itu turun di halaman, tanpa cacat dan megah seperti bulan purnama di langit. Busur penyembunyian bulan. Suzimo menerimanya dan mengusapnya dengan lembut. Pola roh keenam yang belum terbentuk sepenuhnya sebelumnya tidak lebih jelas dari sebelumnya. Senjata roh penghubung. Setelah mengkonsumsi esensi matahari dan bulan selama 15 tahun di dasar lembah penguburan naga, busur penyembunyian bulan telah berevolusi menjadi senjata roh yang terhubung. Suzimo menyimpan busur penyembunyian bulan di tas penyimpanannya dengan ekspresi tenang. Pedang masuk. Sebuah suara terdengar di benak Suzimo. Sebelum pernyataan itu selesai, suara benturan logam bergema dari halaman belakang dan bergema ke seluruh dunia. Itu mendengung dan memancarkan aura pembunuh yang menyebabkan suhu seluruh kuil tua turun. Blood Quencher telah muncul. Sinar darah melonjak ke langit dan melayang di udara, bersinar dengan cahaya 6 pola roh. Hal yang paling mempesona adalah bahwa pola roh ke-6 berwarna darah. Pola roh yang terhubung telah mewarnai cahaya yang mengelilingi Blood Quencher merah. Pedang itu mengeluarkan bau darah yang kuat yang menggigil. Seperti yang diharapkan hantu berkepala merah, Blood Quencher memang telah mengalami transformasi yang mengejutkan setelah dikuburkan di pemakaman dan direndam dalam darah para ahli yang tak tertandingi dari 10.000 tahun yang lalu. Selain ketajaman bawaan dari senjata roh penghubung, keganasan Blood Quencher sangat deras. Sinar darah dan bau yang dikeluarkan dari pedangnya bahkan bisa mempengaruhi mental pembudidaya. Karena alam kultivasi rubah kecil tidak memadai, dia merasa menggigil di tulang punggungnya hanya dengan meliriknya, seolah-olah neraka mengerikan yang dipenuhi mayat dan dibasahi dengan darah telah muncul di hadapannya. Dengan gemetar, dia segera menutup matanya.
Ekspresi Ming Xin sedikit berubah saat dia meneriakkan proklamasi Buddha dengan lembut untuk menenangkan dirinya. Oh, oh. Tiba-tiba, Blood Quencher melesat ke arah Suzimo dengan aura pembunuh dengan kecepatan yang sangat cepat, itu bergetar dengan cara yang mengerikan di udara. Lebih dari 10 tahun yang lalu, hantu berkepala merah mengatakannya. Setelah Blood Quencher berevolusi menjadi senjata roh, itu pasti akan menjadi sangat ganas. Senjata paling ganas membunuh tuannya sendiri. Semakin kuat sesuatu, semakin sulit untuk menundukkannya. Suzimo sama sekali tidak bergerak dengan tangan di belakang punggung. Tatapannya dalam saat dia melihat Blood Quencher yang melesat ke arahnya dengan ekspresi tenang. Seolah-olah dia tidak berniat menyerang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Blood Quencher semakin lambat semakin dekat mendekati Suzimo, seolah-olah itu telah jatuh ke rawa. Mata Ming Zhen dan rubah kecil melebar. Bilahnya kurang dari 1 inci dari glabella Suzimo. Ketajamannya sepertinya telah menyentuh kulit Suzimo. Namun, Suzimo tidak bergerak. Tidak ada emosi sama sekali di matanya. Tiba-tiba, Ming Zhen merasakan rasa takut yang dalam ketika dia melihat mata yang dalam dan tanpa emosi itu. Setelah tertidur di dasar lembah pemakaman naga selama 20 tahun, Suzimo seperti gunung berapi yang tidak aktif. Saat berita tentang kerabatnya yang sakit tiba, gunung berapi yang tidak aktif sudah terbangun. Meskipun saat ini tenang, siapapun yang memprovokasi gunung berapi ini pasti akan memancarkan aliran lava yang merusak yang akan menenggelamkan semua makhluk hidup dan membakar segalanya. Ming Zhen berseru dengan lembut. Pemadaman darah bergetar. Seolah-olah benda ganas itu merasakan sesuatu juga. Rasanya takut. Secara alami, itu haus darah dan suka membunuh. Jika itu bisa membunuh tuannya dan melahap darahnya, itu bisa menjadi lebih kuat. Tapi sekarang, samar-samar bisa merasakan bahwa jika itu benar-benar membuat kontak, pria yang tampaknya beradab di hadapannya pasti akan menghancurkannya secara pribadi. Ia tidak berani bergerak. Ada keheningan sesaat. Secara bertahap, Blood Quencher menurunkan ujungnya dan menurunkan dirinya secara horizontal di depan Suzimo. Ketajamannya menghadap keluar dan pegangannya mengarah ke Suzimo dan berada dalam jangkauan. Itu telah dikirim. Item ganas itu baru saja lahir, namun terkejut dan segera menyerah. Sejak awal, Suzimo tidak bergerak sama sekali, dia bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya. Suzimo menerima Blood Quencher dan menyimpannya di tas penyimpanannya. Termasuk Coiling Dragon Shell dan Black Gold Arrows dari sebelumnya, bersama dengan Moon Concealment Bow dan Blood Quencher, dia sekarang memiliki 4 senjata roh penghubung yang dimilikinya. Ketika rubah kecil melihat bahwa Suzimo akan pergi, dia bergerak dan ingin mengikutinya. Tunggu aku di sini. Petik 2. Suzimo melirik rubah kecil itu dan berkata dengan tenang. Bahkan sebelum hukumannya selesai, dia sudah membuka pintu dan pergi. Mata rubah kecil itu redup dengan ekspresi kecewa. Ming Zhen berkata dengan lembut, jangan khawatir, rubah kecil. Sejak kakak laki-laki mengatakan itu, dia pasti akan kembali. Petik 2. Rubah kecil itu mengangguk tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Di aula besar. Biksu tua itu menatap kalimat-kalimat di dinding untuk waktu yang lama dalam diam. Ini langka, sangat langka. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela napas dalam-dalam dan meratap. Pertama-tama, wanita berjubah merah itu adalah eksistensi yang bisa memandang rendah seluruh daratan Tianhuang. Hanya logis bahwa dia akan meninggalkan kata-kata yang berani dan berani. Petik 2. Yang lebih langka dari itu adalah meskipun pemuda itu hanya berada di ranah inti emas, kalimat kelanjutannya tidak lebih lemah dalam hal keberanian. Hantu berkepala merah juga memuji, setelah kabut menghilang, pancaran cahaya akan menerangi seluruh dunia. Kata-katanya benar-benar dapat melahap gunung dan sungai dan memandang rendah seluruh dunia. Jika kuil rusak milikmu ini masih ada bertahun-tahun kemudian, kata-kata itu pasti akan menjadi legenda. Petik 2. Biksu tua itu mengangguk dengan sedikit kesedihan. Kami berdua beruntung menjadi saksi ini. Petik 2. Tiba-tiba, hantu berkepala merah itu tertawa kecil. Ini bagus. Medan perang kuno akan segera terbuka. Keturunan dari Chaos Essence Sect yang dikenal tak terkalahkan di seluruh ranah inti emas lebih dari 10 tahun yang lalu akan bertemu. Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu Diin meninggalkan tempat ini tanpa mendapatkan apapun? Selain itu, dia sudah menjadi fenomenon ranking nomor 1 100 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu seberapa besar dia tumbuh sejak itu. The Chaos Ocean of Human Emperor tidak bisa diremehkan. Dia orang yang menakutkan. Petik 2. Biksu tua itu memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap Diin. Hantu berkepala merah itu berkata, tidak peduli apapun, mereka berdua lahir di era yang sama dan pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Satu-satunya jalan keluar lain adalah mati atau menyerah.
Petik 2. Itu untuk masa depan. Kita masih harus menunggu medan perang kuno terbuka, kata biksu tua itu. Setelah beberapa saat, hantu berkepala merah itu tiba-tiba tertawa sombong. Anak itu telah tertidur di dasar lembah pemakaman naga selama 20 tahun. Sekarang dia akan muncul kembali setelah berita tentang kerabatnya yang sakit, dia pasti memegang perut penuh amarah. Petik 2. Setiap orang bodoh yang memprovokasi dia. Hehe. Petik 2. Biksu tua itu meneriakkan proklamasi Buddha dan berkata dengan lembut, saya masih berharap semuanya berjalan lancar dan dia akan kembali ke sini setelah memutuskan ikatan fana untuk mengurangi karma pembunuhannya. Petik 2. Sebatang pohon mungkin menginginkan ketenangan tapi angin tidak pernah berhenti bertiup. Hantu berkepala merah itu berdiri dan rantai di tubuhnya bergetar keras. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi siapapun, tapi saya yakin 20 tahun sudah lebih dari cukup untuk membuat banyak hal memudar. Saya yakin banyak pembudidaya di wilayah utara telah melupakannya. Petik 2. Hantu berkepala merah itu mengangkat kepalanya dengan tawa nyaring. Itu yang terbaik, menggigil, pembudidaya wilayah utara. Monster terkuat yang menjelma dalam sejarah yang kalian telah bergabung dan diintimidasi di masa lalu dan dilemparkan ke kedalaman lembah pemakaman naga sekarang telah kembali. Hahaha. Bab 616, Tiga Tentara Sekutu Dinasti. Lembah Pemakaman Naga. Demonesji telah berdiri di tepi tebing untuk waktu yang lama dengan alis berkerut. Angin dingin telah meremas ujung gaunnya dan dia mengerutkan kening karena masalah. Tepat ketika dia akan menyerah dan pergi, sesosok muncul tidak jauh. Itu semakin dekat dan dekat. Jubah hijau begitu akrab. Dia menghela nafas lega. Setelah 20 tahun, sepertinya tidak ada yang berubah tentang Su Zimo selain dari aura unik yang dia peroleh yang tak terlukiskan. Jantung Demonesji berdetak kencang dan dia memeriksa dantian Su Zimo dengan spirit piring artnya. Segera setelah itu, ekspresi kasihan melintas di matanya. Sai, bagaimana dantian yang hancur bisa pulih? Saya terlalu banyak berpikir. Petik 2. Dia menghela nafas secara internal. Melalui pendeteksiannya, dantian Su Zimo seperti rawa air tenang tanpa energi roh. Pada kenyataannya, dantian Su Zimo memang berbeda dari masa lalu setelah kesengsaraan. Inti emasnya hancur dan membentuk keberadaan seperti lubang hitam. Bunga saraca tersembunyi tepat di lubang hitam. Selama Su Zimo tidak menggunakan energi rohnya, pembudidaya tidak akan dapat mendeteksi apapun dan malah akan menemukan dantian kosong. Jika mereka tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya, orang luar manapun akan menganggapnya sebagai manusia yang sangat biasa. Zimo, bagaimana kabarmu setelah bertahun-tahun ini? Jarang sekali Demonesji tidak bercanda. Sebaliknya, matanya terluka dengan sedikit rasa kasihan dan ekspresinya emosional. Pria di depannya ini sangat mempesona 20 tahun yang lalu. Bahkan di luar wilayah utara, beberapa pembudidaya dari daratan Tianhuang tahu tentang dia. Tapi sekarang, sebagian besar orang di wilayah utara sudah melupakannya, apalagi mereka yang ada di daratan Tianhuang. Su Zimo menjawab dengan tenang, aku baik-baik saja. Petik 2. Saya tahu di mana Tuan Su adalah. Aku akan mengantarmu ke sana. Petik 2. Su Hong tidak punya banyak waktu lagi dan lebih baik jika mereka bertemu lebih awal. Demonesji tahu apa yang ada di pikiran Su Zimo saat ini dan memimpin jalan tanpa ragu-ragu. Su Zimo mengikuti dari belakang. Keduanya melaju dan menyeberangi reruntuhan kian besar. Sesampainya di kedalaman istana, Su Zimo berhenti sejenak ketika dia melihat reruntuhan berlumuran darah di bawahnya. 20 tahun yang lalu, para paragon dari wilayah utara berkumpul untuk kelahiran buah Vermilion. Paragon yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sana dalam pertempuran itu. Api telah membakar setengah langit. Suhu lava emas sangat tinggi dan melubangi tanah dengan lubang. Istana bawah tanah sudah lama runtuh dan gua itu terkubur. Gunung berapi emas misterius juga terkubur jauh di bawah tanah. Tidak peduli rahasia apa yang ada di dalamnya, tidak ada yang mungkin akan mengetahuinya lagi. Setelah jeda sebentar, Su Zimo menyusul penyihir Ji dan tiba-tiba bertanya, apakah Yao Xue dalam bahaya? Jika Ji Yao Xue tahu tentang kondisi Su Hong, dia pasti akan memberitahunya. Satu-satunya kemungkinan baginya untuk tidak melakukannya adalah jika dia dalam bahaya dan tidak bisa melarikan diri. Iya, petik 2. Penyihir Ji mengangguk. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah utara dipenuhi dengan perang dengan munculnya banyak negara bawahan. 3 dinasti lainnya mengincar dari pinggir sementara itu berantakan di dalam istana kekaisaran dinasti Zhou besar dengan masalah baik internal maupun eksternal. Petik 2. 2 tahun lalu, dinasti Xia, Sang dan Yu bergabung dan membentuk pasukan sekutu untuk menyusup ke perbatasan Zhou besar, berharap untuk memusnahkan Zhou besar sepenuhnya dan membagi tanah kami di antara mereka sendiri. Petik 2.
Su Zimo bertanya dengan sikap biasa-biasa saja, apa ranah kultivasi dari mereka yang bertempur dalam pertempuran antara dinasti? Tentara sebagian besar dibentuk oleh Foundation Establishment dan Golden Chorus. Tentu saja, ada juga beberapa jiwa yang baru lahir. Pembalikan Void tidak akan muncul di garis depan untuk saat ini. Mereka hanya akan tampil untuk pertempuran terakhir jika tentara sekutu mencapai ibu kota. Demones Ji menjawab. Begitu, kata Su Zimo. Demones Ji melanjutkan, adikku memimpin pasukan untuk menghadapinya secara pribadi dan menjauhkan musuh. Dia telah berada di luar selama hampir 2 tahun sekarang tanpa kembali dan tidak tahu tentang Tuan. Kondisi Su sama sekali. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Demones Ji menambahkan dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, dia baik-baik saja. Lord Mingze yang sempurna telah bersamanya sepanjang waktu. Petik 2. Su Zimo tetap diam. Dia sudah menebak secara samar melalui kata-kata penyihir Ji bahwa Ji Yaoxue berada dalam kondisi yang mengerikan. Bahkan jika hidupnya tidak dalam bahaya, dia terjerat dengan masalah. Sekarang ketiga dinasti telah membentuk aliansi, itu berarti mereka bertekad untuk mendapatkan wilayah Zhou besar. Dengan fondasi Great Zhou, bahkan jika mereka memiliki keunggulan medan, akan sulit bagi mereka untuk bertahan melawan penaklukan tentara sekutu. Fakta bahwa Ji Yaoxue belum kembali selama 2 tahun adalah tanda yang jelas betapa buruk situasinya. Selain itu, perubahan terjadi dengan cepat di medan perang dan apapun bisa terjadi. Tidak ada jaminan keamanan Ji Yaoxue bahkan jika Lord Mingze yang sempurna ada di sisinya. Keduanya melakukan perjalanan siang dan malam tanpa istirahat. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di ibu kota Zhou Agung. Untuk menghindari perhatian dan masalah yang tidak perlu, Su Zimo melakukan perjalanan dengan kereta penyihir Ji. Sepanjang jalan di istana, mereka membuat banyak liku-liku untuk menuju tempat rahasia di istana. Tidak lama kemudian, penyihir Ji membawa Su Zimo ke sebuah rumah dan berkata dengan lembut, aku akan tinggal di luar dan tidak masuk. Hubungi saya kapan saja jika Anda memerlukan sesuatu. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Berdiri diam di luar pintu, Su Zimo tidak berani membuka pintu. Sebenarnya, dia sudah mengulurkan telapak tangannya dan melakukan kontak dengan pintu, tapi dia tidak berani mendorongnya. Su Zimo tahu bahwa kakak laki-lakinya, Su Hong, ada di dalam. Dia sudah bisa merasakan aura senja memancar dari ruangan. Semakin banyak kasusnya, semakin dia tidak berani membuka pintu. Zimo, apakah itu kamu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam. Itu lemah dan serak. Seketika, gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Su Zimo. Zimo, kembali dan belajar. Anda tidak diizinkan untuk belajar seni bela diri. Petik 2. Kuda ini disebut Sui Feng dan ia sedikit hidup. Karena ia memiliki kedekatan dengan Anda, itu milik Anda mulai hari ini dan seterusnya. Petik 2. Zimo, selama kamu bisa lulus ujian perguruan tinggi, aku akan menghadiahimu sebuah rumah besar. Suara ini tidak lagi sekuat dan sekuat dulu. Namun, itu membangkitkan kenangan yang tak terhitung jumlahnya di Su Zimo. Seketika, dia merasakan hidungnya tersumbat saat dia mendorong pintu dan masuk. Saudaraku, ini aku. Meskipun dia sudah siap secara mental, jantung Su Zimo berdegup kencang saat dia melihat Su Hong. Kakaknya sudah tua. Usia seperti pisau tanpa ampun yang mengiris dan meninggalkan bekas luka di wajah Su Hong. Jika dia tidak melihatnya sendiri, akan sulit bagi Su Zimo untuk membayangkan orang tua yang lemah ini sebelum dia memegang tombak besi untuk memimpin pasukan lapis baja berat melewati medan perang dan mendominasi dunia. Betapa hebatnya dia saat itu. Puluhan tahun telah berlalu. Dalam usia 60-an, Su Hong tampak seperti seseorang yang berusia ratusan tahun. Dia dipenuhi dengan rambut putih dan memiliki sepasang mata berkabut. Namun, cara dia memandang Su Zimo masih tetap nyaman dan baik hati seperti biasanya. Su Zimo melangkah cepat ke depan dan berlutut di depan Su Hong, memegangi pergelangan tangan Su Hong dengan lembut. Tangan Su Zimo gemetar. Dia bisa dengan jelas merasakan kehidupan Su Hong berkurang sedikit demi sedikit dari tubuhnya, organnya sudah mulai memburuk. Di akhir masa hidupnya, Su Hong tidak punya banyak waktu tersisa dan bahkan dewa tidak akan bisa menyelamatkannya saat ini. Saya terlambat. Su Zimo menunduk dan berkata dengan nada bergetar. Ini belum terlambat, ini belum. Petik 2. Su Hong menepuk telapak tangan Su Zimo dengan lembut dan menghibur yang terakhir, aku tidak menyesal sekarang karena aku bisa melihatmu baik-baik saja sebelum aku meninggal. Petik 2. Hai, petik 2. Segera setelah itu, Su Hong menghela nafas. Sayang sekali aku tidak bisa melihat Xiaoning pada akhirnya. Aku bertanya-tanya bagaimana gadis itu. Saya ingin tahu apakah dia menderita di luar. Petik 2. Kamu tahu kalau dia memiliki kepribadian yang lemah.
Apa yang akan dia lakukan jika dia diintimidasi tanpa kita di sekitar? Petik 2. Bab 617, Aku Suzimo. Suzimo berkata, Xiaoning bergabung dengan sekte besar untuk memperbaiki obat mujarab yang dapat meningkatkan umur seseorang. Dia tidak akan menderita. Dia bahkan mengatakan bahwa Anda akan menjadi orang pertama yang meminum obat mujarab begitu dia berhasil menyempurnakannya. Petik 2. Gadis itu. Su Hong tersenyum. Hati Suzimo mengepal saat melihat senyum Su Hong. Masih ada sedikit lebih dari sebulan sebelum pembukaan medan perang kuno. Dia tahu betul bahwa mengingat kondisi saudaranya saat ini, tidak mungkin yang terakhir bisa bertahan sampai saat itu. Ini berarti Su Hong tidak akan pernah bisa bertemu Xiaoning lagi. Sesaat kemudian, Su Hong menepuk punggung telapak tangan Suzimo dan berkata dengan lembut, kirim aku kembali. Petik 2. Suzimo mengerti maksud Su Hong dengan kembali. Kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang dipikirkan Su Hong tanpa henti selama 20 tahun terakhir. Seekor rubah mati di lubangnya dan daun mendarat di akarnya. Lebih dari kerinduan, Su Hong merasakan rasa bersalah yang mendalam terhadap sebidang tanah itu dan penghuninya. Dia harus kembali. Baik. Suzimo mengangguk dan menggendong Su Hong sebelum berjalan ke pintu masuk. Demonesji sedang menunggu tidak jauh dan dia bergegas, bertanya dengan lembut, mau kemana? Suzimo menjawab, mari kita tinggalkan ibu kota dulu. Petik 2. Ada banyak orang di ibu kota Zhou Agung dan akan mudah baginya untuk terlihat membawa Su Hong bersamanya. Jika ada yang menemukan kehadiran Su Hong di ibu kota Zhou Agung, dinasti Zhou Agung akan dimusnahkan bahkan sebelum tentara sekutu dari 3 dinasti menyerang. Suzimo mendukung Su Hong ke dalam gerbong penyihir Ji. Kereta itu dihiasi dengan permata dan giok dengan anggun dan bersinar dengan cahaya roh yang terang. Itu naik perlahan ke udara dan menuju keluar dari ibu kota. Perjalanan di dalam ibu kota sebagian besar mulus ketika orang melihat bahwa itu adalah kereta sang putri. Tak lama kemudian, mereka bertiga sudah meninggalkan ibu kota. Suzimo memeriksa sekelilingnya dan setelah melihat tidak ada orang di sekitar, dia berkata, terima kasih atas bantuanmu, Demonesji. Aku akan membawa saudaraku pergi dari sini. Anda bisa naik ke belakang. Petik 2. Aku tidak memakai apapun. Aku akan mengirim kalian kemanapun kalian ingin pergi, kata penyihir Ji buru-buru. Saat Suzimo akan menurun, dia mengerutkan kening dan telinganya bergerak-gerak. Seseorang mendekat. Ekspresi Suzimo menjadi dingin. Orang itu mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, jelas bahwa penyusup itu tidak ramah. Segera. Suara pakaian yang berkibar terdengar di udara. 10 sosok turun dan mengepung gerbong penyihir Ji. Pemimpinnya adalah pria botak dengan baju besi. Matanya tajam seperti burung nasar, ini adalah komandan penjaga burung bangkai Scarlet dinasti Zhou besar, Herring botak. 9 lainnya mengenakan jubah merah tua dengan lencana sekte di pinggang mereka. Mereka memiliki aura yang kuat dan tidak terlihat ramah. Ke-9 dari mereka adalah inti emas dari sekte api sejati. Demonesji mendorong lengan Suzimo dan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar dia tenang dan tidak sembrono. Jika dia diekspos, dia pasti akan menarik pengejaran tanpa akhir. Seluruh wilayah utara akan terguncang. Suzimo tanpa ekspresi dan tidak bergerak. Melalui tirai, penyihir Ji bertanya dengan suara yang dalam, Herring botak, apa kau tidak tahu siapa aku? Nyali kalian untuk mencoba dan menghentikan kereta saya. Petik 2. Hehe. Herring botak terkekeh. Mau kemana, putri kecil? Itu bukan urusanmu. Nyah. Suara Demonesji dipenuhi dengan amarah saat dia berteriak. Herring botak menelusuri kembali senyumnya dan berkata dengan muram, putri kecil, saya yakin Anda mencoba menyampaikan pesan kepada saudara perempuan Anda setelah mendengar beberapa berita, bukan? Apa yang kau bicarakan? Penyihir Ji mengerutkan kening, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Herring botak dengan itu. Ketika dia mendengar itu, Suzimo sudah menyadari bahwa kondisi Ji Yaoxue lebih buruk dari yang dia bayangkan. Fakta bahwa para penjaga ibu kota berani menghalangi kereta putri Zhou Agung adalah tanda yang jelas tentang betapa berantakannya keadaan di dinasti Zhou besar. Lebih jauh lagi, jelas bahwa Herring botak menyiratkan sesuatu dari kata-katanya. Herring botak mencibir, putri kecil, kamu tidak perlu bertingkah bodoh di depanku. Bahkan jika Anda tidak tahu apa-apa, silakan kembali ke ibu kota. Petik 2. Niat membunuh Demonesji meningkat. Dia bukan jiwa yang baik. Alter egonya adalah gadis murni dari sekte iblis. Saat itu, penyihir Ji tiba-tiba merasakan penglihatannya kabur, Suzimo sudah meninggalkan kereta. Herring botak, apakah kamu ingat aku? Suara acuh tak acuh terdengar di luar gerbong. Herring botak menatap pembudidaya berjubah hijau dan sesaat tertegun.
Segera setelah itu, matanya melebar dan pupilnya mengerut saat dia berteriak, "Itu kamu. Bagaimana kamu tidak mati?" Herring botak bingung saat melihat Su Zimo. Nama seorang pria tumbuh seperti bayangan pohon. Su Zimo terkenal di seluruh wilayah utara setelah pertempuran di reruntuhan kian besar. Tidak apa-apa jika dia mati begitu saja. Namun, tidak ada inti emas dari wilayah utara yang dapat menenangkan diri saat melihat Su Zimo hidup di depan mereka. Siapa orang itu? Para pembudidaya sekte api sejati di samping menggunakan seni piring roh mereka dan memperhatikan bahwa dantian pembudidaya berjubah hijau itu kosong. Setelah menyadari bahwa dia hanya manusia biasa, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Haha, dia adalah. Saya Su Zimo. Petik 2. Ada keheningan sesaat. Para pembudidaya sekte api sejati bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang tahu bahwa Su Zimo mati di dasar lembah pemakaman naga. Anda mengatakan bahwa Anda adalah Su Zimo. Petik 2. Hahaha, menarik. Dia mencoba menyamar sebagai orang mati. Petik 2. Semua orang dari True Fire Sect tertawa. Namun, Herring botak ingin menangis karena tubuhnya menjadi kaku sementara keringat dingin mengalir. Dia telah memperhatikan sesuatu. Saat kultivator berjubah hijau menyatakan bahwa dia adalah Su Zimo, itu berarti mereka semua akan mati. Apakah itu lucu? Untuk seorang kultivator sekte api sejati, sebelum tawanya berhenti, penglihatannya kabur dan suara dingin terdengar di telinganya. Sangat cepat. Itu adalah pikiran terakhir yang terlintas di benak orang itu. Saat berikutnya. Tepat di depan semua orang, Su Zimo mengulurkan tangan dan menepuk tenggorokan orang itu dengan lembut dengan jarinya. Retak, retak, retak. Tenggorokannya patah dan Golden Core mati di tempat. Berani. Jingan, beraninya kamu. Inti emas sekte api sejati lainnya sangat marah dan berteriak. Dentang, dentang. 8 inti emas memanggil pedang terbang mereka satu demi satu. Pedang itu bergetar dan bersinar dengan cahaya roh yang terang. 8 dari mereka dengan cepat membentuk pengepungan dengan Su Zimo di tengah, memanggil pedang terbang mereka dengan satu tangan sambil menyulap segel tangan dengan tangan lainnya untuk melepaskan seni roh sekte api sejati. Serangan melonjak seketika. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia membuka mulutnya. Om. Dia bernyanyi dalam bahasa Sanskerta. Itu adalah kata pertama dari 6 kata daming mantra. Seketika, itu bergema tanpa henti seperti guntur. Kekosongan itu dipenuhi dengan kekuatan gemetar. Pedang terbang yang diarahkan ke Su Zimo membeku di udara. Seni roh dari 8 makhluk yang disempurnakan dari sekte api sejati menghilang di udara bahkan sebelum mereka bisa terbentuk. Kedelapan dari mereka berdiri dengan kaku di tempat dengan bola mata menonjol yang memerah. Herring botak bisa melihatnya dengan jelas. Darah sudah mengalir dari telinga, mata, hidung dan mulut 8 orang itu. Mereka berdarah dari semua lubang. Su Zimo berbicara sekali lagi. Sanskrit kedua telah tiba. Bang, 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 bang. Tepat di depan Balvulture, tubuh 8 makhluk sempurna dari True Fire Sect meledak menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Penyihir Ji hendak keluar dari gerbong ketika dia melihat itu. 8 inti emas meledak sampai mati hanya karena keterkejutan 2 suku kata dari Su Zimo. Tiba-tiba, penyihir Ji menyadarinya. Setelah 20 tahun, alih-alih berkurang, kekuatan tempur Su Zimo telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan yang bahkan dia tidak bisa membaca lebih lama lagi. Bab 618, Aku akan membangun Dao. Berbalik, Su Zimo memandang Herring botak yang tidak jauh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo, beritahu kami semua yang kamu tahu." Petik 2. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, sesama Taois. Herring botak tertawa kecil. Matilah jika kamu menolak untuk berbicara. Su Zimo mendekat selangkah demi selangkah menuju Herring botak di udara. Meskipun dia tidak cepat atau lambat, ada tekanan luar biasa yang melonjak ke depan secara instan. Itu benar-benar penindasan. Faktanya, Herring botak merasa seperti tersedak. Lengannya sedikit gemetar dan ekspresi ketakutan melintas di matanya sebelum berubah menjadi kegilaan. Dengan ekspresi mengancam, Herring botak menggeram, "Aku bisa memberitahumu segalanya tapi kamu harus berjanji untuk membiarkanku hidup. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membicarakan persyaratan denganku." Su Zimo memiliki ekspresi sedingin es ketika dia tiba di hadapan Herring botak. Dia mencengkeram tenggorokan yang terakhir dan tepat saat dia akan mengerahkan kekuatan, aroma tercium. "Serahkan padaku, Zimo." Petik 2. Tangan halus Sutra Demones Ji menyentuh pergelangan tangan Su Zimo. Su Zimo melonggarkan cengkeramannya dengan itu. Tiba di hadapan Herring botak, penyihir Ji tersenyum menawan dengan riak di matanya saat dia bertanya dengan lembut, "Mengapa Anda menghalangi jalan saya, komandan yang hebat?"
Herring botak benar-benar tercengang dan kehilangan pandangan, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Pangeran kedua dan keempat bersiap untuk menulis surat bersama untuk menyingkirkan putri ketiga dan merekomendasikan pangeran pertama untuk naik tahta. Pangeran pertama adalah yang tertua dan secara teori harus mewarisi tahta. Putri ketiga tidak dibenarkan untuk naik tahta dan lebih jauh lagi, dia seorang wanita. Petik 2. Apa yang salah dengan dia menjadi seorang wanita? Demonesji mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin, tidak bisakah wanita naik tahta? Adikku di luar sana berperang melawan musuh kita, tapi kau sampah tercela yang licik dalam kegelapan di sini. Petik 2. Saya pikir Anda semua ingin mati. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, penyihir Ji telah menggoreskan jarinya dengan lembut ke leher Balfulture. Garis merah tipis muncul. Mata Balfulture melebar dan dia perlahan terbangun dari pingsannya. Dia mencengkeram tenggorokannya dengan kedua lengan dan kakinya mengepak tetapi dia tidak bisa menghentikan darah segar yang dimuntahkan. Guyuran, guyuran. Akhirnya, tatapan Herring botak meredup dan dia jatuh, mati di tempat. Saya ingin Anda tampil untuk urusan ibu kota. Suzimo berkata dengan muram, mengingat identitas dan kemampuanmu, kamu akan dapat menekan masalah ini. Petik 2. Iya, jangan khawatir, penyihir Ji mengangguk. Suzimo kembali ke gerbong dan membantu Su Hong keluar sebelum mengangguk ke arah penyihir Ji. Aku akan pergi sekarang. Petik 2. Sebelum kata-katanya selesai, Suzimo sudah melaju ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di Cakrawala. Kemana kamu pergi? Demonesji berteriak dari belakang. Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Meskipun penyihir Ji ingin mengejarnya, dia tahu bahwa pada saat ini, ibu kota Zhou besar lebih membutuhkannya. Seekor burung raksasa terbang di atas langit negeri Yan. Burung itu dilapisi sisik dan dibakar dengan api tipis di tubuhnya. Matanya tajam saat mengamati sekelilingnya dengan sayap yang lebarnya ratusan kaki terbentang. Itu adalah sisa binatang purba, burung api ungu. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Purple Flame bertampak seperti sedang menarik kereta yang tampak biasa. Berdampingan, dua orang duduk di dalam gerbong, yang satu adalah seorang sarjana yang beradab dan yang lainnya adalah seorang pria tua yang lemah dengan rambut putih. Keduanya adalah Suzimo dan Su Hong yang bergegas kembali ke Yan Country. Suzimo menangkap sisa binatang purba di sepanjang jalan dan menggunakannya untuk menarik kereta sementara, menyelamatkan mereka dari sedikit masalah. Keduanya melintasi 13 kota di negara Yan yang dibantai oleh Glass Palace. Bahkan sampai sekarang, mayat yang tertinggal saat itu masih terlihat menumpuk di pegunungan. Noda darah di dinding sudah menjadi hitam setelah menahan cuaca selama bertahun-tahun. Dengan setiap kota yang mereka lewati, Su Hong akan berhenti untuk berlutut di depan kota-kota, memberi hormat kepada mayat-mayat yang layu. Kota terakhir. Ini adalah ibu kota negara Yan di masa lalu. Setelah 20 tahun, pesona masa lalu telah lama menghilang. Semua kenalan mereka di masa lalu sudah menjadi tua juga. Paman Zeng, Liu Yu, Yu Chi Huo, Song Qi dan bahkan kavaleri lapis baja hitam di masa lalu terkubur di bawah reruntuhan. Mereka telah kembali ke bumi. Aku seharusnya berada di sini bersama kalian 20 tahun lalu. Petik 2. Saudaraku, aku telah kembali. Saat dia berdiri di atas tanah yang sudah dikenalnya itu, air mata Su Hong mengalir di wajahnya karena dia tidak bisa mengatasi kesedihannya. Suzimo seolah bisa membayangkan adegan pembantaian yang terjadi saat istana kaca turun. Terhadap para pembudidaya, manusia tidak berdaya dan hidup mereka semurah bilah rumput. Menurunkan kepalanya, Suzimo memasang ekspresi teler. Selama beberapa hari terakhir perjalanan mereka, dia telah menyaksikan terlalu banyak mayat di sepanjang jalan. Pembantaian, kekerasan, kelaparan, melarat, pemerkosaan, perampasan, pembunuhan, kanibalisme. Setiap bagian dari struktur dihancurkan. Kehidupan manusia bahkan lebih murah daripada semut. Pemandangan di hadapannya tidak berbeda dengan neraka yang digambarkan dalam Buddhisme. Saat api perang berkecamuk, yang paling tidak berdaya dan menyedihkan adalah manusia di dunia yang tidak memiliki akar roh dan tidak dapat berkultivasi. Melalui makhluk-makhluk fana itu, Suzimo melihat sekilas dirinya sendiri. Dia awalnya adalah salah satu orang paling biasa. Jika bukan karena Dai Yue, dia mungkin salah satu mayat yang mereka temui di sepanjang jalan. Jika Suzimo ikut campur, dia mungkin bisa menyelamatkan 1, 2 atau bahkan 100 orang, tapi dia tidak akan bisa menyelamatkan semua orang. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan kerabatnya sendiri. Dia hanya bisa menyaksikan Su Hong mendekati akhir umurnya. Sepanjang jalan, Suzimo telah memikirkan satu pertanyaan. Bahkan jika dia bisa keluar 10 tahun yang lalu, apa bedanya? Apakah dia bisa menyelamatkan Su Hong?
Lagi pula, Su Hong adalah manusia fana yang umurnya akan habis 20, 30 atau bahkan 40 tahun kemudian, mereka berdua harus menghadapi perpisahan abadi tidak peduli apapun yang terjadi. Bahkan jika dia tidak menyinggung gelas peles, akankah masa telah lolos dari bencana seperti itu? Manusia masih menjadi yang pertama menderita karena api perang. Terhadap pembudidaya, manusia tidak memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Penggarap bisa menginjak-injak martabat manusia sesuka mereka. Tidak peduli bagaimana manusia berjuang, tidak ada yang akan berubah. Jika bukan karena Dai Yue, Su Zimo mungkin telah dibunuh oleh Zhou Dingyun ketika dia kembali dari kultivasi di masa lalu. Dia adalah orang yang beruntung. Dai Yue telah mengubah takdirnya untuknya. Namun, siapa yang bisa mengubah nasib Su Hong? Siapa yang bisa mengubah nasib semua makhluk hidup di dunia? Apakah manusia yang tidak memiliki akar roh dan tidak dapat berkultivasi dikutuk untuk menjadi korban perang? Apakah mereka dimaksudkan untuk menjadi makanan binatang iblis dan mayat untuk diinjak-injak oleh para pembudidaya? Su Zimo bukanlah orang suci. Dia tidak pernah berpikir untuk membawa keselamatan bagi makhluk hidup di dunia sendirian. Dia hanya ingin membantu kerabatnya bertahan hidup. Semua yang dia inginkan, atau mungkin, semua manusia di dunia, harus memiliki kesempatan untuk melawan takdir mereka. Saya ingin membangun Dao. Tiba-tiba, Su Zimo mengangkat kepalanya dan menggenggam tinjunya. Cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya bersinar di matanya saat dia berkata perlahan dengan nada pantang menyerah dan tegas. Aku ingin membebaskan belenggu takdir yang mengikat setiap makhluk hidup di dunia. Jadi bagaimana jika seseorang tidak memiliki akar roh? Saya akan mengubah nasib semua makhluk hidup. Aku akan mengizinkan semua kehidupan di dunia ini kemampuan untuk berkultivasi dan menjadi abadi. Suaranya bergema di langit dan bergema dengan getaran yang memekakkan telinga. Ledakan. Tepat setelah dia berbicara, langit yang awalnya cerah menggelegar dengan guntur. Aura gemetar menyelimuti ke bawah dengan kekuatan surgawi yang tak terhentikan, seolah-olah dia telah menyinggung para dewa di atas. Pada waktu bersamaan, semua patriark yang mengasingkan diri di berbagai tempat rahasia di seluruh daratan Tianhuang tersentak bangun, melihat cakrawala dengan keterkejutan di wajah mereka. Istana Enigma. Seorang lelaki tua yang mengenakan mahkota Konfusianisme merasakan sesuatu dan meramal dengan jari-jarinya. Dia terkejut dan berkomentar, seseorang baru saja mengucapkan sumpah besar yang bahkan mengejutkan cakrawala. Bab 619, Keheningan Lengkap. Seberapa sulit bagi seseorang untuk membangun Dao? Sepanjang sejarah, ada badai yang tak terhitung jumlahnya, namun satu-satunya Tao yang diturunkan dalam umat manusia adalah Tao yang abadi, Buddha, dan Iblis. Seberapa sulit bagi seseorang untuk mengubah nasib semua makhluk hidup? Bahkan dengan cara Dai Yue, dia hanya bisa mengubah nasib Su Zimo sendirian dengan bantuan benda suci seperti bunga saraca. Orang lain bahkan tidak berani memimpikannya sesuatu seperti itu. Sebelum ini, tujuan terbesar dalam kultivasi Su Zimo adalah pergi ke dunia lain dan mengikuti jejak Dai Yue. Dan lagi, senja Su Hong dan pemandangan neraka negeri yang telah memberinya pemicu yang luar biasa. Itu adalah semacam ketidakberdayaan yang menimbulkan kemarahan di hati Su Zimo. Apakah itu takdir Su Hong? Apakah itu takdir makhluk hidup? Mengapa? Saya ingin membangun Dao. Su Zimo telah bersumpah. Dao itu abadi dan memiliki warisan abadi. Ada banyak legenda tentang itu di generasi selanjutnya. Namun, jarang bagi mereka untuk membayangkan bahwa nasib semua makhluk hidup akan mulai berubah langsung dari kota kuno yang bobrok ini dengan seorang lelaki tua lajang di tahun-tahun senja sebagai saksinya. Sekarang ini mendekati akhir musim gugur dan cuaca berubah menjadi sangat dingin. Su Hong berdiri dengan hembusan yang dingin dan tubuhnya yang lemah sedikit bergoyang. Namun, dia tidak berniat pergi. Akhirnya, Su Hong berbalik saat malam tiba. Ayo pergi. Petik 2. Saat Su Hong berbalik, Su Zimo menemukan bahwa kakak laki-lakinya tampaknya telah menua dalam semalam. Mata kabur itu tidak lagi memiliki fluktuasi di dalamnya. Mereka masih seperti sumur kuno. Selama 20 tahun terakhir, lelaki tua itu telah menunggu setiap saat hingga hari ini tiba. Saat ini, dia tidak lagi menyesal. Su Zimo mendukung Su Hong ke gerbong dan mereka terus maju. Mereka menuju kota Pingyang. Itu perhentian terakhir mereka. Itu juga merupakan perhentian terakhir dalam hidup Su Hong. Meskipun mereka berdua tetap berada di dalam gerbong, mereka mendapatkan sedikit berita sepanjang jalan. Dalam 2 tahun terakhir, Permaisuri Zhou Agung memimpin pasukan secara pribadi untuk mempertahankan perbatasan. Dia menyusun strategi dan berhasil mempertahankan diri dari serangan tentara sekutu dari 3 dinasti yang tak terhitung banyaknya dengan keunggulan medan. Namun, seiring berjalannya waktu, situasinya menjadi semakin sulit baginya.
Sebulan yang lalu, permaisuri Zhou Agung terluka dan hampir meninggal. Lebih dari 500 km di sekitar perbatasan kalah. Kekuatan tentara sekutu tidak terbendung dan mereka menyusup dengan paksa ke utara. Sama seperti itu, mereka mengambil alih cukup banyak negara pengikut di dalam wilayah Zhou besar. Tentara pembudidaya Zhou besar melarikan diri sambil melindungi permaisuri Zhou Agung sepanjang jalan. Mereka dipaksa kembali ke utara pegunungan Changlang dan kota Changlang, hampir dipaksa untuk menyerahkan negeri Yan juga. Situasi Zhou besar sangat berbahaya sekarang. Kota Pingyang. Setelah kembali, Su Zimo merilis Purple Flamebird. Dia menyingkirkan gerbong dan menopang Su Hong ke tanah. Daun-daun musim gugur jatuh dan tempat itu kacau balau. Jalan-jalan di kota Pingyang sepi. Meskipun saat itu siang hari, tidak banyak orang di jalan dan pintu di kedua sisi juga ditutup rapat. Tak lama kemudian, tentara sekutu dari 3 dinasti akan melintasi pegunungan Changlang dan menyerbu tempat ini. Tidak banyak orang yang tersisa di kota Pingyang sekarang, mereka kebanyakan tua, lemah, perempuan, anak-anak atau orang yang sangat sentimental terhadap tempat itu. Su Zimo mendukung Su Hong kembali ke rumahnya. Mendorong pintu terbuka untuk masuk, pohon persik masih ada. Semuanya sama seperti sebelumnya. Su Hong berkata, mari kita tetap di luar, melihat langit dan dunia sampai akhir. Petik 2. Baik, petik 2. Su Zimo kembali ke kamarnya dan memindahkan bangku keluar. Dia membantu Su Hong bersandar di atasnya sebelum mengambil beberapa selimut untuk menutupi yang terakhir. Dia menuju ke halaman belakang dan mendapatkan beberapa batu bata dan lumpur. Tak lama kemudian, dia memasang 2 tungku kecil di halaman di samping Su Hong dan menyalakan beberapa kayu bakar dengan api. Bahkan setelah bertahun-tahun, keahliannya melakukan hal itu tidak berkarat. Su Zimo duduk di samping dan menatap nyala api tungku dengan linglung. Lama kemudian, Su Hong tiba-tiba berkata, Zimo, aku sudah menjadi seseorang yang akan mati. Jangan tinggal di sini untuk menemaniku, lanjutkan. Petik 2. Su Zimo menunduk dan tidak berbicara. Su Hong berkata, Nona Ji terluka dan aku tahu kamu khawatir. Dia pasti tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Pergi lihat dan bantu dia. Petik 2. Dia akan baik-baik saja. Su Zimo menjawab, sebagai permaisuri, berita pasti akan menyebar sejak lama jika terjadi sesuatu padanya. Petik 2. Su Hong menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa terlepas dari ucapan Su Zimo, yang terakhir tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran jauh di matanya. Saudaraku, jangan khawatir. Kami tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Su Zimo mencubit ujung selimut Su Hong dan berkata dengan lembut. Su Hong mengangguk dengan kelopak mata yang tebal. Perjalanan dari ibu kota Zhou besar ke kota Ping yang sangat panjang dan bahkan seseorang yang bugar pun akan merasa lelah, apalagi seorang lelaki tua di ujung jalannya. Tanpa disadari, Su Hong tertidur. Su Zimo duduk di halaman dan menatap ke selatan pegunungan Changlang. Dia memiliki tatapan dingin dan ekspresi sedingin es, tetap diam. Larut malam. Su Hong sudah tertidur lelap. Akhirnya, Su Zimo bangkit perlahan dan melaju ke arah pegunungan Changlang. Di balik selubung malam, pegunungan Changlang tampak sangat menyeramkan dan menyeramkan. Bayangan pepohonan bergoyang dan raungan binatang buas menyebabkan gunung dan bumi berguncang. Dari waktu ke waktu, burung buas akan melayang di udara. Tiba-tiba, sosok berjubah hijau tiba di langit di atas pegunungan Changlang. Di bawah sinar bulan yang dingin, Ki Iblis menyelimuti orang itu dan menyulap serangkaian iblis kuno yang mengancam satu demi satu. Su Zimo berdiri di udara dengan sosoknya yang perkasa. Rambut hitamnya menari-nari dan matanya merah, menyerupai Raja Iblis yang tiada taraf. Segera, semua binatang iblis di pegunungan Changlang melihat sosok itu. Mengaum. Su Zimo membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan memekakan telinga ke lembah di bawahnya. Cuaca berubah. Dari Su Zimo, semua binatang iblis merasakan aura yang gemetar. Itu adalah ketakutan yang berasal dari garis keturunan mereka. Seorang raja baru telah lahir di pegunungan Changlang. Semua makhluk roh dan sebagian besar roh jahat berlutut di tanah dalam keheningan yang mematikan. Namun, masih ada beberapa binatang iblis yang melotot dengan aura jahat. Melolong. Penguasa pegunungan Changlang, serigala abu-abu alfa, mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Serigala-serigala itu bangkit satu demi satu dan menanggapi dengan baik. Teriakan mereka menyebar ke seluruh tempat. Su Zimo terbang di udara tanpa suara dan tiba di depan Alpha. Mengulurkan tangan, dia mendorong kepala Alpha dengan telapak tangannya yang besar. Alpha membuka mulutnya yang penuh darah dan mengunyah dengan kejam di pergelangan tangan Su Zimo. Daging di lengan Su Zimo mengembang dan uratnya berdenyut. Seluruh lengannya sepertinya terbuat dari baja.
Alpha tidak hanya gagal menggigit sepenuhnya, dia hampir mematahkan taringnya sendiri. Bang! Satu putaran. Alpha dibunuh oleh Su Zimo dalam satu putaran dan tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, alam inti emas Silver Moon Lion menerjang dari belakang. Dengan penutup sinar bulan, tubuh Silver Moon Lion hampir tidak terlihat. Seolah memiliki mata di belakang punggungnya, Su Zimo melayangkan pukulan secara terbalik bahkan tanpa berbalik. Ledakan. Silver Moon Lion dibunuh oleh Su Zimo dengan sebuah pukulan juga. Darah segar berceceran. Dua binatang sisa kuno bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Su Zimo. Mengaum. Bersimbah darah, Su Zimo menatap seluruh lembah dan melolong sekali lagi. Tidak ada binatang iblis lain yang berani bersuara. Keheningan total menyelimuti pegunungan dan rawa-rawa. Bab 620, Perpisahan dengan anggur hangat di malam bersalju. Untuk periode waktu berikutnya, Su Zimo berperilaku seperti manusia, menemani Su Hong setiap hari, menghabiskan hari-harinya memotong kayu bakar untuk api, memasak, dan mengobrol. Dia akan menemani Su Hong ke ujung jalan. Su Zimo menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Dia mulai lebih dari 20 tahun yang lalu, malam ketika dia mulai menanam di bawah pohon bunga persik ini. Dia berbicara tentang Dai Yue, Xiaoning, Ji Yaoxue, puncak etiril. Dia menceritakan setiap detailnya tanpa menyembunyikan apapun. Su Hong belum pernah mendengar hal seperti itu dan segalanya sangat segar baginya. Saat dia bersemangat, level energinya juga akan naik. Tentu saja, seiring berjalannya waktu dan cuaca menjadi lebih dingin, kesehatan Su Hong menurun dan waktu yang dihabiskannya untuk bangun juga berkurang. Sebaliknya, dia tidur untuk periode waktu yang lebih lama. Bahkan, dia memberitahu Su Zimo dengan cara yang tampak bercanda, siapa yang tahu jika suatu hari nanti aku akan tertidur begitu saja dan tidak akan pernah bangun lagi. Petik 2. Su Zimo tidak menjawab karena hatinya sakit karena sakit. Ketika Su Hong bangun, Su Zimo tidak tahan untuk pergi. Dia tahu bahwa setiap menit yang dihabiskan di antara mereka semakin sedikit. Setiap kalimat yang dia ucapkan adalah satu kalimat yang dikurangi untuk mereka yang tersisa. Dia hanya akan pergi setelah Su Hong tertidur. Setelah meninggalkan mansion, Su Zimo akan bergerak di sekitar kota Ping yang ke arah yang tidak dapat ditentukan, sesekali berhenti sejenak untuk merenung dalam waktu yang lama. Dia berjalan sangat lambat, seolah dia berjalan dengan santai. Namun, jika ada kultivator tajam yang lewat, mereka akan dapat memperhatikan bahwa ada tetesan roh Qi yang bocor dari ujung jari Su Zimo. Itu seperti belati tajam yang mengukir sesuatu di tanah. Bekas luka misterius akan muncul di tanah di belakangnya satu demi satu, tampak seperti pola rahasia. Angin sepoi-sepoi dari angin dingin cukup untuk menutupi bekas luka dengan debu. Saat dia merasakan Su Hong sudah bangun, Su Zimo akan kembali ke mansion untuk melanjutkan obrolan dengan kakaknya. Hanya ketika Su Hong tertidur, dia akan pergi lagi. Hari demi hari, dia mengulangi siklus itu. Sepertinya tidak ada yang berubah. Namun, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan kesehatan Su Hong yang memburuk. Umurnya sudah berakhir dan dia sudah mendekati batasnya. Hari ini, setelah Su Hong tertidur sekali lagi, Su Zimo meninggalkan mansion dan mengeluarkan serangkaian bendera lama dari tas penyimpanannya, total ada 49. Tiang bendera terbuat dari kayu tetapi tidak ada tanda-tanda korosi. Bendera-bendera itu dibuat dari kulit binatang buas yang tidak diketahui dan memiliki pola yang rumit dan misterius. Sekilas sudah cukup untuk membingungkan siapapun, seolah-olah jiwa mereka tertarik. Su Zimo terbang di udara. Kemanapun dia lewat, dia akan memeriksa untuk waktu yang lama sebelum mengibarkan bendera. Tiang bendera akan meluncur tepat ke tanah sebelum menghilang setelah cahaya misterius. Satu setelah lainnya. Pada saat dia melemparkan semua 49 bendera ke tanah, dia sudah berkeliling kota Pingyang dan terlihat lelah dengan keringat di dahinya. Tindakannya melempar bendera tampak sederhana tetapi itu sangat merugikan mentalnya. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdebar kencang dan dia segera kembali ke mansion. Su Hong sudah bangun sekarang. Hari ini, dia terlihat dalam kondisi yang jauh lebih baik. Namun, hati Su Zimo terasa sakit. Dia jelas bahwa ini adalah tanda jeda kejernihan terakhir sebelum akhir. Su Hong tersenyum lembut. Zimo, bantu aku memanaskan sebotol wine untuk menghangatkan tubuhku. Petik 2. Baik, petik 2. Su Zimo datang ke samping Su Hong dan menyalakan tungku untuk merebus air. Ada sebotol anggur di dalam air mendidih. Su Hong berkata, Zimo, hal-hal yang telah Anda ceritakan kepada saya tentang kultivasi keabadian Anda dalam periode waktu ini benar-benar misterius, luar biasa dan menginspirasi. Ada baiknya Anda ingin membangun Dao dan membantu semua orang menjadi yang terbaik.
Namun, saya juga dapat mengatakan bahwa sesuatu seperti pembentukan dao bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Petik 2. Betul sekali. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Untuk membangun dao yang berbeda dengan yang abadi, Buddha dan Tao Iblis sehingga masa tanpa akar roh dapat mengolahnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Kaisar Purba, apalagi inti emas seperti Su Zimo. Jalan dao tidak ada habisnya dan masa depan tidak diketahui. Tidak ada yang bisa membantunya. Saat dia memutuskan untuk mendirikan dao, Su Zimo ditakdirkan untuk sendirian. Tapi tentu saja, kelompok hanya untuk domba, semua hewan buas berjalan sendirian. Su Hong menyatakan dengan lantang, keberanian macam apa yang dibutuhkan untuk ingin mengubah nasib semua makhluk hidup di dunia. Zimo, berhasil atau tidak, aku pasti akan bangga padamu. Petik 2. Segera setelah itu, Su Hong tampak agak sedih dan menghela nafas dengan lembut. Sayang sekali saya tidak bisa menyaksikan momen itu. Juga, saat aku tidak ada, kau harus hidup sehat bersama Xiaoning. Petik 2. Saudaraku, Su Zimo merasakan hidungnya tersumbat saat dia tersedak dan tidak dapat berbicara. Su Hong melambai dan menunjuk ke tungku kecil di samping. Tuangkan aku semangkuk anggur. Petik 2. Aroma samar tercium dari botol anggur yang ada di air mendidih. Anggurnya sudah hangat. Su Zimo menekan kesedihan di hatinya dan menuangkan semangkuk anggur untuk Su Hong. Setelah dia menerimanya, Su Hong menatap anggur harum di mangkuk dengan tatapan bingung. Dalam sekejap, seorang pemuda ramah tamah dengan pakaian bagus tampak terpantul di permukaan air. Dia mengangkat tombaknya dan memimpin kavaleri lapis baja berat ke dalam perang, mendominasi medan perang. Satu demi satu, pemandangan melintas di permukaan air. Lama sekali. Kepingan salju yang berkilauan mendarat di anggur dan menyebar, menghancurkan permukaan air yang menyerupai cermin. Itu turun salju. Ini adalah salju pertama di musim dingin. Akhir musim gugur dan datangnya musim dingin sepertinya menyiratkan sesuatu. Adegan dari sebelumnya sudah lenyap. Satu-satunya yang tersisa di permukaan air adalah wajah tua. Su Hong tersenyum lembut dan mengangkat semangkuk anggurnya, menenggaknya dalam satu suap. Seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan seteguk anggur itu. Anggur yang enak. Dengan tawa nyaring, Su Hong meneruskan. Su Zimo pingsan dan berlutut dengan keras. Dia menatap orang tua di depannya dan tidak bisa menahan lebih lama lagi saat air mata mengalir seperti air mancur. Hari ini akhirnya tiba. Meski sudah siap untuk itu, Su Zimo masih merasakan kesedihan yang memilukan atas kepergian Su Hong yang sebenarnya. Semakin dalam diinvestasikan dalam urusan sekuler, semakin sulit bagi mereka untuk memutuskannya. Semakin dalam diinvestasikan, semakin menyakitkan jadinya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Salju semakin lebat. Su Zimo berlutut di depan Su Hong tanpa bergerak dengan ekspresi bingung. Dia adalah seorang kultivator. Dia adalah monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah. Dia adalah orang kedua sepanjang sejarah yang berhasil menumbuhkan kerana pembentukan yayasan ekstrim. Meski begitu, dia tidak bisa menyelamatkan kerabat terdekatnya. Salju turun dengan lebat. Suhu menjadi lebih dingin. Namun, hati Su Zimo sepertinya membara dengan api tanpa henti. Lama kemudian, suara orang dan kuda samar-samar terdengar dari selatan pegunungan Changlang, suara itu menjadi lebih jelas seiring berjalannya waktu. Kuku kuda semakin dekat. Meski orang biasa mungkin tidak bisa merasakannya, Su Zimo bisa mendengarnya dengan jelas. Su. Bahkan ada suara kapal roh yang melaju kencang di udara dalam keributan. Jauh, debu dan tanah terbalik. Dengan ekspresi dingin, Su Zimo bangkit dan matanya melonjak dengan niat membunuh yang deras. Melonjak ke udara, dia melaju menuju pegunungan Changlang.